Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini, tanggal 12 Januari 2021, kita akan menghadiri atau menyaksikan acara untuk rangkaian acara Kasmagata Job Fair 2021. Pada saat ini, acara hari ini untuk 12 Januari 2021 merupakan acara webinar dengan judul atau dengan tema tips dan trik lolos psikotes dan interview kerja untuk fresh graduate atau berpengalaman yang akan ditampilkan atau akan dibicarakan oleh dengan pembicara Gus Minging atau Pak Gus Minging dan selaku pembicara untuk webinar kali ini. Adapun acara ini nanti akan runutan acaranya pertama kali adalah doa, kemudian nanti adalah riwayat singkat atau CV pemakalah, kemudian pemaparan kurang lebih 1 jam, kemudian ucapan terima kasih atas pemaparan. Kemudian nanti kita akan membuka pertanyaan. Pertanyaan akan kita buka dengan raise hand. Kemudian akan bisa teman-teman semuanya akan bisa bertanya di chat Zoom. Kemudian penutup. Kurang lebih acara nanti akan diselenggarakan 2 jam dengan 1 jam pembicaraan dari pemateri dan 1 jam adalah kita bisa berdiskusi dengan pemateri dan diskusi dengan teman-teman semuanya. Acara ini disponsori oleh beberapa perusahaan. Yang pertama adalah Wowin, yang kedua adalah Sekolah Pelita Harapan, yang ketiga Karitas Energi, yang keempat Metalik Bara Energi, kelima adalah English First atau EF, keenam Win Partners, ketujuh Dinamika Nadi Andalan atau MAKO, kedelapan adalah unit UD Budimas Makmur Mulia, ke-9 adalah Rosin atau Rosalia Indah, 10 Ayam Keprabon, dan yang ke-11 adalah Admi Group atau YKBS Admi Group. Sebelum kita mulai, mari kita membuka acara ini dengan doa. Doa silakan doa dengan agama dan keyakinan masing-masing dari teman-teman semuanya di sini. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita dibawa acara webinar ini kita santai dulu ya. Sebelum saya mulai dengan webinar ini, mari saya akan memaparkan mengenai CV atau kurikulum vitae dari Gus Minging secara singkat. Nah, Gus Minging, nama lengkapnya adalah Gus Minging DS, MBA Psikolog. Beliau merupakan alumni Poltekkes Surakarta, Psikologi alumni Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kemudian MM atau MBA IPMI dari Monash University. Beliau merupakan trainer dan coach motivational speaker di berbagai perusahaan nasional maupun internasional, member of IAC atau International Association of Counselor and Therapists USA. Kemudian beliau merupakan member dari HIMSI, yaitu Himpunan Psikologi Indonesia. Beliau juga merupakan member dari IPK atau Ikatan Psikolog Klinis, dan beliau mempunyai license and certificate clinical psychologist. Kemudian, beliau ini adalah direktur utama di Nakamura and the Healing Thoughts, yang Nakamura mendapatkan award winning the 10 Best Indonesian Franchise Company. Kemudian Managing Partner Biro Konsultan Psikologi dari Waskita dan Chandra di Muka Karakter Building School.
Kemudian beliau merupakan Kadin Solo, pengurus Kadin Solo, kemudian Komite Tetap Pengembangan Kewirausahaan. Kemudian beliau pada saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PAP 3I Jateng, yaitu Perkumpulan Para Pemijat Penyehat Indonesia. Kemudian beliau merupakan Dewan Penasehat IKA Patria, yaitu Perkumpulan Terapis Pengobat Tradisional Surakarta. Kemudian itulah secara singkat CV beliau, CV dari saya manggilnya Mas Gus Minging, Mas Gus secara singkat. Dan acara selanjutnya adalah pemaparan makalah, pemaparan kurang lebih waktu kurang lebih 1 jam. Tempat dan waktu saya persilahkan Mas Gus. Ya, terima kasih Mbak Agatha, luar biasa. Ibu dosen yang satu ini mau menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya yang mengejar doktornya di Atmajaya, teknik sipil ya Mbak Agatha ya. Luar biasa. Sip. Untuk karya bakti alumni SMA 3 Surakarta. Sama-sama kita pernah sekolah bersama-sama di SMA Negeri 3. Ya. Hari ini kita ingin men-sharingkan, mungkin teman-teman tadi sudah mendengar perkenalannya dari Mbak Agatha. Ya. Jadi perkenalan saya ini sebetulnya kalau Anda tadi dengar, profesi saya cukup beragam ya. Mulai dari kesehatan, di alumni Poltekkes, jurusan jamu. Ini saya sekolah lagi loh. Kalau Mbak Agatha itu sekolahnya S3, saya malah sekolahnya D3 lagi loh. Ya, mulai dari awal. Ya. Itu. Terus berikutnya saya memang tadi di UI, itu memang sudah lama banget ya, tahun 91. Jadi profesi saya ini memang unik. Jadi seorang psikolog, seorang terapis fisik, atau orang bilang tukang pijat, ya. Nah, sekarang saya belajar jadi tukang jamu. Ya. Jadi Anda sekarang mendengarkan itu ya, dukun pijat plus tukang jamu ya, dan dukun jamu nanti ya. Moga-moga Anda mendapatkan tips bagaimana nanti bisa lolos dari psikotes dan wawancara. Tenang saja, saya tidak akan memberi Anda mantra-mantra ya. Ini saya akan gunakan ilmu psikologinya. Oke teman-teman, di sini sudah banyak juga yang bergabung. Terima kasih sudah join di sini, yang sudah meluangkan waktunya. Oke, saya nanti akan sharingkan gimana sih kira-kira kita ini bisa menghadapi psikotes. Mungkin teman-teman di sini nanti bisa sharing juga ya. Yang paling mengganjal teman-teman itu sebenarnya kebanyakan di mana? Apakah di proses psikotesnya, atau psikotesnya lolos terus, tapi wawancaranya gagal terus. Ya. Atau belum wawancara aja, psikotesnya udah gagal. Ya, ada juga yang begitu. Ya, nanti silakan nanti kita sharing-sharing bersama-sama. Ya, untuk itu nanti kita akan diskusi bagaimana nanti bisa tembus lolos. Nah, gitu. Nah, ini saya punya presentasi. Sebentar ya. Nah, di sini teman-teman, tip and tricks lolos psikotes dan wawancara kerja. Nanti apa sih yang akan kita bahas gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang proses seleksi itu seperti apa. Ya, cara membuat lamaran itu seperti apa. Membuat kurikulum vitae bagaimana. Nanti ini akan kita dibahas lebih dalam oleh rekan saya, sama-sama psikolog juga, nanti Mbak Amelia Hirawan, besok. Jadi teman-teman kalau mau nonton lagi, mau belajar lagi lebih dalam, nanti Mbak Amelia dari Sinergia Konsultan juga akan membahas ini lebih detail lagi. Ya. Nah, lalu saya nanti akan lebih tekankan adalah apa sih yang sudah diukur dalam psikotes? Apa sih, teman-teman kepo nggak gitu ya? Apa ya sebetulnya ya? Suruh nulis-nulis, hitung-hitung, dan sebagainya, dan seterusnya. Suruh gambar-gambar, dan seterusnya ya. Biasanya agak penasaran ya. Lalu bagaimana nih menghadapi psikotes bagaimana? Nanti akan kita diskusikan juga, mempersiapkan wawancara gimana sih? Kan sayang ya, sudah psikotes, sudah lolos, wawancaranya kok tidak lolos. Ya, menghadapi wawancara itu seperti apa?
Lalu setelah wawancara itu kita harusnya bagaimana? Nah, ini proses-proses ini akan saya sharingkan. Nah, teman-teman, setiap perusahaan itu punya proses seleksi yang beda-beda. Ya. Ada perusahaan yang seperti yang saya gambarkan ini, ada yang lebih detail lagi, ada yang tidak terlalu detail. Ya. Yang pertama biasanya tuh perusahaan punya namanya screening surat lamaran. Surat lamaran sekarang sudah banyak kan elektronik, jarang yang ngirim pakai pos, itu jarang banget. Ya. Sekarang sudah banyak kan pakai email, bahkan pakai apps ini di locker.kasamagata.com ini juga teman-teman yang moga-moga sudah ngisi profilnya, ya sudah ngisi semua keahliannya, pengalamannya, sehingga nanti bisa digunakan untuk apply di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di kasamagata.com ya. Silakan Anda bisa browsing-browsing. Setiap perusahaan punya metode masing-masing dengan screening surat lamaran. Ya, ini saya punya pengalaman juga. Saya pernah kerja dulu di Lucent Technology, perusahaan Amerika di Jakarta, di sebuah pabrik. Setelah saya lulus kuliah dari UI, di situ waktu itu zamannya masih zaman email masih jarang ya, tapi kita dulu sampai menerima surat lamaran itu sampai wah segini-segini ya, luar biasa itu. Jadi setiap hari itu kita bukain amplop dan sebagainya. Kita melihat hasil print out lamaran-lamaran itu. Kita screening mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang bisa pending, mana dan seterusnya. Ya, nanti setelah itu kita ada namanya screening interview. Kadang-kadang kita lakukan interview dengan lebih cepat, tidak terlalu mendalam, tapi kita screening dulu, ya supaya nanti ketemu namanya shortlisted candidate. Ya, kita saring. Nah, setelah itu kita akan kasih psikotes. Ya, beberapa perusahaan menggunakan psikotes, beberapa tidak menggunakan. Setiap perusahaan masing-masing. Ini karena kami dari psikologi, memang kita punya andalan. Seperti kalau Anda pengen tahu sehat enggak sih tubuh saya, Anda akan pergi ke lab kan, labnya lab kesehatan, cek ambil darah gitu kan, foto torak dan sebagainya. Sama di kalau psikologi kami bisa ronsen jiwa Anda, kompetensi Anda, itu yang kami lakukan. Makanya dilakukan psikotes. Biasanya berikutnya, setelah psikotes itu ada namanya wawancara dengan tim psikolog, ya atau tim HRD biasanya. Ya, ini bisa terjadi ya. Tapi kalau perusahaannya tidak mempunyai tim ini, biasanya dia akan psikotes dengan siapa? Dengan user. Ya, user. User itu nanti calon atasan Anda. Nah, itu yang nanti bisa tergantung perusahaannya berapa besar, kecil, dan seberapa dia mempunyai tim. Berikutnya nanti biasanya ada tes kesehatan juga di sini ya. Kalau usaha yang gede-gede, biasanya ada tes kesehatan, lalu ada juga yang tes fisik, KB gitu ya, ada juga. Nah, habis itu ada masa percobaan, setelah masa percobaan nanti baru Anda menjadi pegawai tetap atau PKWT ya. Nah, ini teman-teman prosesnya seperti ini ya. Jadi setiap perusahaan bisa beda-beda. Nah, cara membuat surat lamaran kerja ini penting sekali ya. Ini covering letter ya istilahnya gitu. Nah, banyak dari teman-teman ini mungkin punya template-nya masing-masing, betul? Ya, sekarang template banyak di internet, banyak Anda bisa cari gitu ya. Nah, tapi permasalahannya kita kadang-kadang apply-nya itu pokoknya apply satu surat, kita apply untuk banyak perusahaan. Betul? Ayo, ngaku. Ya, pasti gitu kan? Kan jarang nih, kita cari dulu setelah detail. Ya, saya mau ngelamar di satu perusahaan. Ya, yang misalnya di satu perusahaan X gitu ya. Coba kita tanya, apakah kita riset lebih dalam nggak tentang perusahaan tersebut? Atau kita sekilas saja, oh ini perusahaannya transportasi, oh ini perusahaan telekomunikasi, oh ini perusahaan kesehatan. Atau sekedar itu, atau Anda kepoin IG-nya mereka, kepoin website-nya mereka, gitu kan. Anda search artikel-artikel di Google tentang perusahaan ini dan sebagainya, background-nya bagaimana, dan seterusnya. Itu akan bagus sekali. Jadi penting kalau kita ini istilahnya ngelamar itu seperti ngelamar apa ya? Ngelamar pacar, sama istri atau suami ya, seperti itu ya. Kita harus tahu background-nya seperti apa. Apa aja sih yang dicek sih? Visi misinya misalnya, ada berapa cabang misalnya, ya. Wah, saya belum pernah dengar nih namanya nih gitu ya. Apaan sih perusahaan ini gitu. Anda cek aja. Ya, mungkin Anda nggak pernah dengar, tapi ternyata dia luar biasa, ya. Atau Anda sering dengar tapi ternyata biasa-biasa saja juga bisa ya. Nah, tapi jangan punya persepsi-persepsi dulu.
Ini penting banget karena Anda mau melamar nih, melamar, bayangkan melamar ya. Jadi Anda mau melamar, mau ada acara ini ya. Terus cek dulu siapa pendirinya, kalau memungkinkan, kalau ada di sumber-sumber di internet banyak biasanya, bergerak bidang apa. Nah, ini lucu kan, beberapa kali saya memberikan wawancara juga, tanya, kamu tahu ini perusahaan apa? Nggak tahu Pak, saya ngelamar aja Pak. Ya. Ada yang begitu, ada. Ya, pokoknya saya ngelamar aja gitu. Nah, ini kan menyedihkan sekali buat kita yang pewawancara itu, kamu ngelamar saya, tapi kok kamu nggak tahu siapa saya. Nah, gitu kan. Sama aja kayak Anda mau menikah, pokoknya saya nikah aja deh. Ya. Pasangan siapa? Kakak tahu, pokoknya nikah aja deh. Siapa suka deh. Gitu. Itu namanya kesannya desperate ya. Misalnya kita, apa namanya itu, kayak, pokoknya siapa aja mau. Gitu. Jangan begitu. Ya. Saya yakin teman-teman di sini juga punya preference sendiri ya, keinginan sendiri. Oh, saya pengen perusahaan yang di bidang telekomunikasi, saya pengen jadi perbankan, saya pengen di konstruksi, saya pengen jadi konsultan, dan sebagainya. Anda lihat nanti, perusahaannya apa? Oh, saya mau yang lokal, saya mau regional, saya mau yang internasional, atau BUMN, dan sebagainya. Silakan Anda harus tahu detail. Semakin detail Anda tahu, Anda akan semakin mencintai, atau mengatakan bahwa, oh ini bukan tempat saya. Ya, betul nggak? Itu penting sekali. Ini riset ini yang sangat jarang dilakukan oleh para pelamar. Ya, pokoknya lamar gitu aja dulu. Nah ini kalau memungkinkan Anda buat begitu. Supaya apa? Nanti akan saya jelaskan. Supaya nanti waktu Anda membuat surat lamaran itu, Anda bisa tulis sesuatu yang spesifik tentang perusahaan itu. Semakin spesifik yang Anda tulis, nah itu semakin bagus. Ya, jadi tidak bahkan saya pernah terima surat lamaran itu kepadanya itu PT-nya salah gitu kan. Nah itu juga wah repot juga ya. Pokoknya dia pakai template kan, kamu pakai template gitu kan. Nah itu jadi masalah. Nah tapi kalau kita bisa ngecek gitu kan sampai namanya siapa, kepadanya bener gitu kan, bergerak bidang apanya bener gitu. Ya itu menarik sekali. Tidak hanya itu tapi perlu tahu ya seberapa besar perusahaan itu, bagaimana suasana kantornya, ya itu Anda bisa cek IG-nya mereka, kepo-kepo kegiatannya mereka apa gitu kan, bisa ya. Kalau perlu Anda survei lokasi tempat calon tempat kamu ngelamar tadi, survei ke resepsionisnya, ngobrol-ngobrol gitu dan sebagainya. Itu sangat sangat menarik loh. Dan itu saya yakin jarang dilakukan, betul? Ngaku ayo, ngaku yang yang pernah melakukan ini angkat tangan. Yang belum angkat tangan kiri, semua angkat tangan kiri gimana? Ya, ini penting banget. Ngobrol sama teman-teman di front office dan sebagainya. Ya. Ini penting. Kamu coba ngechat. Kira-kira kayak apa sih situasinya kayak apa? Budaya itu cocok nggak dengan kalian? Ini sama saja. Anda seperti ingin melamar kan? Melamar perusahaan. Bayangkan itu Anda melamar gadis atau melamar suami. Yang lamar siapa ya? Yang suami atau istri ya? Atau sama aja ya? Sama aja kali ya. Biasanya laki-laki yang lamar ya. Nah ini kan perlu tahu background keluarganya dan sebagainya. Ini sama, perusahaan ini harus Anda anggap seperti itu. Kalau Anda mau serius, ya. Tapi kalau pokoknya asal ngelamar, asal masuk, ya apa boleh buat, ya. Tapi silahkan, ini penting sekali. Berikutnya, cara membuatnya bagaimana? Nah yang penting itu ini loh. Anda jangan sampai salah gitu kalau posisi perusahaannya itu seperti apa, ya. Saya mau ngelamar dengan posisi yang ada di tempat Bapak yang kosong, nah itu repot itu. Ya. Pokoknya apa aja gue mau deh gitu. Jangan. Posisinya nak bisa sejelas mungkin. Setiap perusahaan kan punya lowongannya, vakansinya apa. Anda tembakkan ke situ. Oh, saya mau melamar di training asisten di bagian sumber daya manusia gitu. Sehingga nanti surat lamaran Anda itu bisa benar-benar fokus ke situ bahasnya, bukan bahas ke yang lain. Ya. Ya, bagian umum ya, bagian umum tuh piye enggak jelas ya. Harus lebih jelas posisi apa yang dilamar. Ya. Nah, ini yang paling penting nih, ya. Apa sih kontribusinya? Kontribusinya apa? Ya, Anda mau kontribusi apa ke situ? Misalnya, Anda misalnya seorang S1 psikologi, ya Anda punya pengalaman pengen ngelamar sebagai training assistant atau training supervisor di sebuah perusahaan. Nah, Anda bisa jelaskan apa nih kontribusimu terhadap nanti kalau kamu ngelamar ke sini diterima, kontribusimu apa? Ini loh fresh graduate. Ya.
Nah, tapi kalau orang yang sudah pengalaman, lebih enak lagi. Ya, kita harus meyakinkan di surat satu lembar itu, dengan orang membaca itu pancingan. Pancingan apa? Terhadap perusahaan atau HRD manajernya atau recruitment manager atau recruitment staffnya. Dia bilang gini loh, orang ini beda deh. Ya, orang ini beda. Saya pengen ketemu orang ini. Saya pengen nge-zoom bareng sama dia. Karena unik. Ya, karena unik. Kok dia kalimatnya kok mengatakan bahwa saya mengkontribusikan sesuai dengan kemampuan saya. Nah, ini spesifik. Semakin Anda spesifik, Anda sentuh itu keren banget. Ya. Cuma kalau Anda cuma membuat satu surat lamaran yang umum-umum saja, ya itu kita sebagai orang HRD ya melihatnya biasa-biasa saja. Ya. Walaupun mungkin diperbaiki dengan fitur-fitur yang menarik atau gambar-gambar yang menarik dan sebagainya, ya itu boleh-boleh saja. Kita memperindah, meningkatkan face validity-nya. Tapi jangan lupa konten validity-nya itu harus masuk gitu. Ya. Jadi secara jelas misalnya Anda tadi bilang saya di kampus saya terbiasa melakukan pelatihan kepemimpinan di acara senat dan sebagainya atau di UKM. Jadi ini kegiatan mahasiswa. Di situ saya banyak melakukan training. Nah, di situ saya terpanggil untuk bisa mengkontribusikan pengalaman yang saya ini ke dalam perusahaan. Misalnya gitu. Jadi orang itu bisa pewawancara itu bisa ngerti relasinya apa nih, kenapa kamu akan dipanggil. Terus Anda bisa bilang begitu. Ya, nanti closing-nya bilang, saya sudah tidak sabar ingin berjumpa dengan pernah saya bisa mengkontribusikan kemampuan saya ini. Kan keren toh. Biasanya kan saya menunggu jawaban dari perusahaan. Menunggu. Wah, ini orang sudah tidak sabar. Wah, gitu loh. Untuk memberikan berdiskusi dengan HRD atau perusahaan, bagaimana saya bisa mengontribusikan lebih banyak dan membuat perusahaan Bapak Ibu menjadi lebih maju. Oh, keren loh. Ini memajunya gimana kan Anda harus riset dulu. Misalnya Anda melihat nih, perusahaan ini baru satu cabang. Anda lihat ada potensinya. Gitu. Dan Anda di situ melamar sebagai misalnya business development gitu kan. Anda bisa bilang bahwa saya yakin dari perusahaan ini punya potensi untuk berkembang. Dan saya sebagai seorang lulusan mungkin sarjana ekonomi misalnya ya, saya yakin bisa berkontribusi terhadap ekspansi perusahaan ini dan sebagainya. Kalau memang kamu bisa jelaskan seperti itu keren banget. Tapi jangan juga itu kita over promise juga ya. Tapi itu makanya ini butuh banget research tentang perusahaan itu butuhnya apa dia. Satu ketika saya pengamat di Jakarta itu saya ngeliat dulu dia perusahaannya apa. Websitenya ternyata waktu itu zaman tahun 90 berapa ya? 98 ya. 97 atau 98. 99 tahun 99. Nah, itu saya lihat dia perusahaan dari luar negeri, dari Inggris ya. Terus dia masuk ke Jakarta, saya lihat websitenya kok masih belum jelas yang di Indonesianya gitu ya. Saya lihat itunya dan itu saya tulis begitu bahwa saya akan mengkontribusikan membuat website Bapak Ibu bisa atraktif untuk bisa merekrut talent-talent yang potensial gitu. Saya mau memberikan satu kontribusi saya ke situ gitu. Dan langsung dipanggil ya. Dipanggil sama atasannya gitu ya, sehingga kami akan wawancara dan oke gitu. Ini menarik sekali sehingga orang tuh dia akan pasti kejar gitu. Kamu maksud ini apa gitu. Nah, jadi covering letter ini merupakan apa? Pancingan. Ya, surat lamaran itu pancingan supaya apa? Kamu menarik, tapi jangan kamu ngomongnya terlalu panjang di surat lamarannya. Jadi nanti kamu membuat deskripsi namanya itu, ya panjang, nggak perlu. Ya, satu lembar itu, ya yang penting kamu bisa kontennya kalau menarik seperti ini, gokil, ya kompor gas. Ya. Nah, yang menarik itu apa bedanya Anda dengan pelamar yang lain? Keunikannya apa? Ini harus Anda jelaskan. Ya, saya tahu teman-teman di sini semuanya unik. Ya, tapi keunikannya apa nih Anda harus perjelas, pertegas. Sehingga kami ini para rekruter gitu ya, HRD bisa melihat, oh ini ketoknya keren nih, ini asik nih, harus dipanggil nih. Ya gitu. Ya zaman sekarang nggak ada ya yang ngelamar pakai surat lamaran yang dibeli dari toko buku gitu, Anda tulis pakai tangan itu jarang ya. Kok dulu zaman saya masih ada tuh.
pakai belangko gitu ya, ada itu. Nah, sekarang udah nggak zamannya. Saya yakin teman-teman di sini banyak sekali template-template yang bisa diambil di internet. Tapi sekali lagi, jangan copy paste saja template-nya. Anda harus revisi itu. Luangkan waktu kalau Anda benar-benar pengen ngelamar di perusahaan itu. Ya, misalnya Anda ngelamar di Pertamina atau Anda ngelamar di Astra dan sebagainya. Anda kan itu banyak idola banyak orang yang pengen masuk ke situ. Anda harus persiapkan lamaran ini, soal lamaran ini benar sungguh-sungguh. Ya. Sehingga orang yang baca itu langsung, wah beda ini. Anda dipanggil, intinya gitu. Ya. Lalu prestasi apa yang Anda tawarkan ini simple, jangan banyak-banyak di surat lamarannya. Nanti prestasi yang detail Anda masukkan ke CV, surat lamaran kerja, kurikulum vitae. Ya. Ini nanti akan dibahas detail nanti untuk besok pagi lebih lanjut oleh rekan kami, alumni Semaga juga, Mbak Amelia, ya, tentang bagaimana membuat surat lamaran kerja. Tapi saya kasih bocoran dulu nih. Ya. Nah, jadi Anda harus menjawab kebutuhan perusahaan. Ya. Perusahaan butuhnya apa, disitulah Anda masuk. Ya. Yaitu kalau makanya supaya tahu kebutuhan perusahaan gimana? Research, ya, browsing, googling, ya, dan sebagainya. Bagaimana yang berikutnya adalah bagaimana bisa cocok dengan posisi atau sebagai staf di perusahaan tersebut. Cocoknya kamu itu di mana? Apakah value budaya kamu itu cocok nggak dengan mereka? Misalnya satu perusahaan yang dinamis, yang kerjanya itu berpindah-pindah tempat, yang dia itu sangat luar biasa dinamis. Nah ini Anda orangnya dinamis tidak? Kalau kita suka ya dinamis mungkin cocok itu. Tapi kalau kita sendiri mungkin orangnya nggak suka terlalu dinamis, kita suka yang slow, kita suka yang tidak terlalu bervariasi, yaitu mungkin nggak pas. Makanya harus riset, mana riset. Sehingga Anda melihat perusahaan itu akan, saya pengen jadi bagian dari tim ini. Ya, saya pengen jadi keluarga dari tim ini. Itu yang kamu kejar. Ya. Nah, ini yang penting adalah ringkas, lugas, dan menarik minat pembaca untuk mengundang dan mengeksplor Anda. Pembaca ini adalah rekruter atau perusahaan, ya, atau headhunter. Ya, ini penting banget. Tapi jangan juga flowery top, jangan juga terlalu banyak berkata-kata juga di situ. Nah, kalau buat CV ini saya akan skip lebih cepat karena ini nanti bagiannya Mbak Amelia. Ini tentu saja Anda bisa lihat di sana banyak bahwa pengalaman kamu apa, ya, pendidikan, skillmu apa, pelatihan non formal masukin itu ya. Bisa diurutkan dari yang terkini sampai yang terakhir, yang dulu, ya, gitu. Kegiatan organisasi ini juga penting untuk orang-orang teman-teman fresh graduate, ya. Makanya kalau teman-teman sini yang ada fresh graduate, sebaiknya juga ikut kegiatan. Jadi kalau pandemi gini kegiatannya gimana? Nah, coba mungkin di UKM Anda, kegiatan mahasiswa Anda bisa melakukannya. Ya, ikut jadi ketua panitia, wakil ketua panitia, menjadi seksi apa gitu. Itu akan dilihat. Ya, kita akan lihat apakah Anda itu cuma belajar saja, kutu buku saja, ataukah Anda ini cukup aktif. Tapi aktifnya seperti apa? Apakah Anda follower ataukah Anda leader? Kita sebagai pewawancara akan gali sampai segitu. Ya, kompetensi apa yang muncul sewaktu Anda gali pengalaman Anda itu di situ, di waktu Anda kuliah. Ya, ini kita akan gali. Nah, kalau nanti untuk teman-teman yang sudah pengalaman, yang experience, ini pengalaman ini menarik. Di situ perlu dituliskan bahwa misalnya Anda bekerja di perusahaan A, berapa tahun berapa sampai tahun berapa, gitu kan? Terus sebagai apa? Ya. Habis itu nanti reportingnya kerja pada siapa kalau perlu. Dikasih tahu di bawahnya itu mungkin tiga prestasi yang Anda miliki. Misalnya saya pernah gitu ya, saya cerita pengalaman pribadi saya. Waktu saya kerja di lulusan teknologi, perusahaan telekomunikasi Amerika, di 2100, itu saya jadi seperti project leader di bidang Human Resource Information System. Saya masukin data-data karyawan, ya itu cukup kompleks ya, dari 600 karyawan. Nah di situ dikasih target, dikasih target. Nah saya harus memasukkan data-data itu. Ya di situ saya mengorganisasi itu antar departemen, gitu. Saya tulis gitu. Jadi itu dikelombakan level Asia Pasifik misalnya gitu. Nah satu kebanggaan waktu itu tim Indonesia, tim saya ini berhasil, nilainya paling bagus gitu. Bayangin coba.
masukin data aja ada pertandingannya. Itu perusahaan Amerika ya. Itu luar biasa di situ. Jadi kami ditandingkan antara lulusan Singapura, lulusan Filipina, Jepang gitu dijadikan satu, kita tandingkan. Setiap bulan itu kasih tahu, oh katanya validity-nya ini bagus ini dan sebagainya, itu ditandingkan. Nah, ini ternyata tim kami cukup berhasil di situ. Nah, itu saya tulis sebagai satu prestasi saya. Gitu. Yang kedua, merekrut 300 orang dalam waktu sekian bulan misalnya gitu. Itu kan menarik. Kalau kita cuma bilang merekrut orang, ya berapa orang? Ya kan? Ya, tingkatnya apa? Kompleksitasnya apa? Itu berbeda banget. Jadi teman-teman perlu mendetailkan, mengeksplor, menaikkan satu poin. Ini loh mutiara yang aku punya apa? Gitu. Itu kan menderita sekali kan? Kalau untuk mendapatkan mutiara itu kan. Ya, saya juga ingat waktu itu merekrut hampir 300 orang, 400 orang dalam waktu mungkin 6 bulan itu teller juga itu. Ya. Itu luar biasa itu. Belum lagi kita mencari namanya dulu network engineer. Zaman-zaman itu waduh sulit sekali. Ya, sulit sekali mendapatkan itu. Radio frekuensi engineer gitu. Waduh. Kita nyarinya sampai kemana-mana itu. Bahkan sampai ke luar negeri ya, nyarinya. Nah, ini kesulitan itu kami munculkan di CV itu supaya orang tertarik gitu loh bacanya. Oh iya, ini kelihatannya menarik ya gitu. Nah, itu. Jadi itu harus cerita tentang dirimu, jangan copy paste. Ya, jangan copy paste punya orang lain. Jadi kamu harus gali dirimu, teman-teman yang sudah pengalaman terutama, digali, nanti diekspos, ya, diekspos. Nah itu menarik kan? Nah ini soal pribadi, status perkawinan, apa anak dan sebagainya silahkan Anda tulis sendiri. Prestasi-prestasi ini juga menarik Anda eksplor lagi, ya. Tadi sudah saya jelaskan tadi, di situ juga kekuatan Anda apa, diurutan pada yang terkini tadi sudah saya jelaskan, diberi foto yang sopan, profesional. Kalau perlu ke foto studio ya. Atau pakai apps apa gitu ya, jangan pakai seronok-seronok ya, gitu ya. Saya pernah dapat tuh fotonya keren-keren tuh masih foto gede gitu ya, gede wayu tenan itu ya. Ya, tapi tergantung posisinya apa kan ya. Kalau Anda ngelamar sebagai frontliner mungkin ya, misalnya SPG misalnya gitu, itu mungkin hal itu sangat menarik gitu. Tapi kalau lain dengan back office gitu ya, hal seperti itu mungkin tidak terlalu dibutuhkan ya. Jadi hati-hati dalam memberikan foto yang sopan menurut saya ya, yang elegan gitu. Jangan yang sampai gimana-gimana banget gitu ya, sehingga nanti menimbulkan penilaian yang mungkin berbeda dari perusahaan. Nah, sampai di sini ini soal tadi ada 2 surat lamaran, yang kedua adalah CV, kurikulum vitae. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Silahkan. Kalau ada pertanyaan monggo. Sebelum saya lanjutkan, nanti masuk ke apa sih psikotes dan bagaimana mengukurnya. Wah ini teman-teman sudah banyak nih. Dari teman-teman dari mana saja ya, taunya ya, bisa di acara ini tahu dari mana saja. Nah, bisa dicek chat di situ. Nah, teman-teman dari alumni juga saya lihat beberapa juga gabung. Terima kasih. Nah, oke, kita lanjut lagi teman-teman. Apa aja sih yang diukur dalam psikotes? Ya. Psikotes ini kita bisa mengukur banyak aspek. Ya. Aspek yang kita ukur tuh aspek inteligensi. Ya, ini memang benar salah ini. Inteligensi ini harus teliti, cepat dan sebagainya. Karena dia mengukur aspek nalar, ya logika. Logika ini ya benar. Ada logika verbal, ada logika angka, ada penalaran sosial, ada daya tangkap, terus kemampuan memorimu, inteligensi umum. Jadi kita Anda akan diberikan tes. Saya yakin teman-teman di sini juga sudah ada pengalaman di saat melakukan psikotes ya. Mungkin saya banyak juga ya. Nah, ini waktu Anda mungkin menulis hitung-hitungan ya. Sebetulnya hitung-hitungannya kan sederhana kalau Anda lihat ya. Sederhana, logikanya sederhana. Cuman waktunya mepet. Ya. Memang betul. Ya. Memang betul. Karena itu memang dibuat mepet semepet-mepetnya. Ya, jarang orang yang mengerjakan ini selesai. Jadi jangan merasa bahwa waduh kok saya nggak selesai ya. Gitu. Jadi Anda langsung down, ya. Jadi memang banyak kan tes-tes di sini kita kasih pepet waktu gitu ya, gitu. Jadi kerjakan secepat mungkin.
Ya, kalau kayak verbal itu nanti bagaimana penalaran kamu bahasa. Ini banding ini sama dengan ini banding apa. Ini banding ini sama dengan banding apa. Jadi itu merupakan logika kamu. Ya, kalau angka pasti dengan nanti ada deret ukur, nanti ada aritmatika sederhana, tapi tentu saja kecepatan dan kelihatan Anda sangat dibutuhkan di sini. Ya, ini penting banget. Jadi jangan kita ngejakannya nyantai gitu ya, Anda kalah sama teman-teman yang lebih cekatan, lebih apa namanya, istilahnya tuh bahasa Jawanya ngoyo ya, lebih sungguh-sungguh gitu. Ya, aspek inteligensi. Ya, daya tangkap juga di situ, aspek-aspeknya diukur. Penalaran sosial ini mungkin teman-teman bingung, apa sih penalaran sosial ya? Jadi ini juga dilihat, kira-kira Anda tuh kalau dikasih satu problem, Anda memberikan solusi yang secara sosial itu masuk akal enggak? Gitu ya. Kalau Anda tidak masuk akal, jadi penalaran sosial Anda dikatakan rendah. Tapi kalau Anda penalaran sosial kamu tinggi, jadi Anda bisa berperilaku sesuai dengan norma yang ada di lingkungan sekitar, norma umum ya, tentu saja. Nah, itu menarik sekali, itu penting banget untuk Anda pahami. Ya. Jadi bukan berarti kalau norma sosial yang rendah itu ditakutkan misalnya, wah itu Anda sifatnya kurang bisa beradaptasi, takutnya begitu, kami orang psikolog. Takutnya Anda menerabas aturan-aturan yang ada di lingkungan tersebut atau perusahaan tersebut. Nah ini penting. Ya. Berikutnya apa lagi sih yang diukur, gitu kan? Nah, ada aspek kepribadian. Tentu saja, kami para psikolog atau HR manager itu, HR recruiter, itu kita ngecek tuh komunikasi kamu gimana nih, ya. Kira-kira komunikasi kamu apakah lancar, ataukah berlibat, ataukah kelihatannya kalem banget atau cepat banget, gitu, atau loncat-loncat, ataukah nggak jelas, itu semua akan kita lihat. Kita akan taking note, ya, kita note. Ya, kita akan cek juga stabilitas emosi Anda bagaimana. Ya, dalam psikotes kita akan bisa capture itu semua, ya, dari tes-tes yang kami berikan itu. Lalu penyesuaian diri Anda, kami juga biasanya para psikolog itu juga mengukur, ya, mengukur kira-kira gimana nih. Kalau Anda ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda, ya, orangnya bervariasi, kira-kira itu apakah Anda bisa beradaptasi tidak, gitu ya. Kami akan mengukur itu. Tentu saja sekarang dibutuhkan tim yang agile, ya, ini tim yang agile, keren, yang lincah, apalagi zaman pandemi ini, ya. Ini kalau nggak lincah nih repot ini, ya. Tiba-tiba aturan berubah, gitu. Work from home, ini teman-teman pada work from home enggak ini ya? Ya. Aturan berubah, customer berubah, cara bisnisnya berubah, cara pelayanannya berubah. Nah, ini bagaimana? Kalau kita nggak lincah, nggak agile, repot ini. Kalau kita bisanya hanya pakai cara lama aja, saya bisanya ini, wah repot itu. Ya, perusahaan kita tidak bisa berkembang, Anda pun bisa tidak berkembang. Berikutnya kita juga para psikolog itu juga ngecek kepercayaan diri Anda. Gimana sih kalau Anda wawancara? Apakah Anda cukup percaya diri? Atau Anda tampak grogi, keringat dingin, ya? Atau Anda mungkin sering garuk-garuk gini, atau Anda juga mungkin agak grogi gimana gitu ya? Sikap tubuh Anda gimana? Ini kami mengamati semua, ya. Lalu kata-kata apa yang Anda sering muncul, ya, dan semua dan sebagainya, ya. Gitu. Kita akan cek juga bagaimana Anda kerjasama Anda. Ini semua kita bisa cek lewat psikotes. Apakah Anda tipe orang yang bekerja sendiri, solitary play, atau Anda teamwork gitu? Tergantung. Ya, ada pekerjaan yang mungkin memang butuh Anda kerja sendiri, tapi kebanyakan pekerjaan membutuhkan teamwork. Ya, kita banyak perusahaan mencarinya bukan Superman, tapi mencari super team. Ya, di sini kami biasanya mencari model-model begitu. Ya. Nah, aspek sikap kerja itu apa sih yang dinilai juga? Tadi kan ada satu aspek inteligensi, aspek kepribadian ya, dan sikap kerja. Nah, pertama kita pengen mencari juga ngecek psikotes itu tentang inisiatif Anda. Ya, apakah Anda ini tipe-tipe orang yang rebahan, ya, kaum rebahan, atau orang yang proaktif, ya, Anda punya inisiatif, ya, Anda orangnya punya ide dan sebagainya. Ketekunan Anda gimana? Kita bisa cek juga.
Lalu kemampuan kerja rutin gimana? Misalnya Anda itu orangnya mudah bosen nggak sih? Kalau dikasih kerjaan itu aja gitu, bosen nggak sih? Saya bosenan Pak. Nah, tergantung kerjaan kamu nih, nanti posisi yang kamu lamar tuh pekerjaan yang itu saja, atau dia sifatnya bervariasi. Nah, Anda harus juga mengukur diri Anda sendiri ya. Gitu. Tugas kami sebagai psikolog itu di HRD itu, kita mencocokkan sebetulnya aspek yang kita butuhkan itu apakah cocok dengan diri Anda, ya. Apakah Anda masuk pada filter itu? Ya, jadi semua aspek yang di sini ini nanti tidak semuanya tinggi semua. Tentu saja ada aspek yang yang ini butuh yang aspeknya tinggi. Misalnya seorang accounting misalnya, ya seorang accountant ya, sorry bukan accounting, accountant atau keuangan. Itu kan banyak kerjaan rutin. Ya, kerja rutin harus teliti, cepat gitu kan, deadline-nya, laporan-laporan keuangan cepat dan sebagainya. Nah, berhubungannya dengan angka terus gitu kan. Nah, ini kalau orang-orang yang tidak mampu bekerja rutin, repot juga ini. Ya. Kepemimpinan itu juga akan kita lihat kalau kita membutuhkan supervisor, assistant manager, atau bahkan sampai ke GM, director gitu ya. Tentu saja ini berbeda. Nah, ini penting juga teman-teman, daya tahan terhadap stres. Nah, ini gimana? Apakah diri Anda itu nanti termasuk orang yang begitu ada stres, kecil aja sudah langsung quit, ya, kabur, pengen pergi, nggak mau selesaiin masalah, atau Anda nih orangnya menghadapi stres cukup tegar, Anda bisa problem solution dan akhirnya Anda malah mencari stres. Mencari stres itu gimana? Artinya Anda mencari tantangan. Nah, ini keren banget. Anda jadi the climber nanti, ya, bukan menjadi hanya seorang the campers, apalagi the quitters. Ini kita perusahaan, kalau perusahaan tertentu ada yang namanya adversity quotient, itu akan dites seberapa tegar Anda, seberapa Anda itu tahan terhadap stres. Apalagi kondisi-kondisi sekarang ya, cukup stressful ya, kadang-kadang ya. Kita pekerjaan nggak jelas, ya biasanya sibuk, sekarang nggak terlalu sibuk, biasanya kita dapatnya X rupiah, sekarang X minus sekian persen rupiah, ya. Kadang-kadang kita kerjanya setiap hari, sekarang harus ada pengurangan waktu, dan seterusnya. Tentu saja ini banyak stres yang akan Anda hadapi di tempat kerjaan. Dan kita, perusahaan itu mencari orang-orang yang tahan stres. Ya. Karena memang tergantung tipe kerjaannya juga ya. Seperti misalnya Anda kerja di tambang, ya sini kan juga ada yang buka lowongan ya, tambang di lapangan, ya itu kan stresnya mungkin lebih tinggi dibandingkan kalau Anda kerja di kantoran, ya misalnya di site, apakah dia di tengah hutan kayak ya, yang cepat situ nggak ada hiburan-hiburan lah, nggak ada mall, nggak ada bioskop gitu kan. Nah, bagaimana profil Anda cocok nggak di situ? Nah, ini kita akan cek. Ya. Itu kecepatan kerja gimana sih, teman-teman? Seberapa cepat kerjanya? Apa lelet banget, atau super cepat? Cepat tapi teliti nggak ya? Nah, ini kita juga cek loh ya. Jadi nggak asal-asal cepat gitu ya. Nah, kegigihan sama tahan stres ini juga mirip-mirip. Ya, ini keuletannya gimana? Apakah setelah Anda ada bermasalah itu Anda akan terus berjuang untuk bisa menyelesaikan? Nah, ini juga penting. Ambisi Anda gimana? Apakah Anda ini tipe orang yang nanti punya rasa drive nggak, punya achievement nggak? Atau Anda orangnya ya gitu-gitu aja? Ya, gitu. Ini penting banget. Apa Anda suka belajar nggak? Gitu. Dan seterusnya. Sistematika kerja juga dicek. Apakah Anda ini orangnya impulsif, ya, atau Anda terencana? Ya. Ini juga kita akan cek dari beberapa sisi. Ya. Nah, jadi teman-teman, jadi intinya gimana sih ngadepin psikotesi yang begitu banyak aspek yang dicek, yang diteskan. Jadi bagaimana Pak? Gitu ya. Rumusnya sederhana teman-teman. Apakah kita harus ngakalin psikotes? Enggak harus ngakalin. Ya, Anda harus tampil pada diri Anda sendiri. Jangan sampai Anda itu mengakal-ngakali sampai akhirnya Anda itu istilahnya bedakannya terlalu tebal, malah jadi repot. Dan Anda tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan karakter Anda. Ya, tapi ini yang harus Anda lakukan. Tapi tentu saja Anda perlu juga memperbaiki diri kalau memang ada dari beberapa aspek yang saya sebutkan tadi mungkin di bawah standar. Ya. Nah, oke. Yang pertama, kalau Anda harus cukup tidur dan istirahat. Ini wajib ya. Kalau Anda tidak, saya jamin itu nanti tes inteligensi Anda mungkin tidak optimal. Ya.
Apalagi kalau Anda malam-malam main game sampai jam 3 pagi, besoknya psikotes. Wah, itu ambiar itu nanti. Ya. Jadi perlu banget itu nanti Anda harus cukup tidur, istirahat. Ya, supaya apa? Supaya Anda begitu waktu psikotes itu Anda bisa menghadapi dengan tenang. Ya, fokus, Anda fit. Nah, disitulah nanti akan bisa perform dengan bagus. Ya, bayangkan kalau Anda tuh lelah sekali, ya kepikiran gitu kan, kepikiran habis putus pacar lah, apalah gitu ya, dan sebagainya, ada berantem dengan keluarga dan seterusnya. Itu tentu saja akan sedikit banyak mengganggu dari hasil psikotes Anda. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kerja cepat tapi teliti. Jangan santai-santai. Saking ketelitiannya, pengen teliti, kerjanya lambat. Nah, itu repot. Ya, itu ya bakal repot. Nanti tidak akan Anda akan bisa istilahnya dikejar sama teman-teman yang lebih cepat dan teliti. Ya. Nah, ini penting lagi. Apakah Anda sungguh-sungguh tidak? Anda merasa bahwa psikotes itu hanya itu cuman apa asal-asalan saja kok. Itu cuman prasyarat aja kok. Jangan. Ya, jangan begitu. Tapi Anda katakan, oke, ini saya lakukan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya saya menunjukkan hasil yang sesungguhnya dari diri saya, yang hasil maksimal saya, nggak optimal, tapi maksimal saya. Ya. Nah, tidak perlu nyontek. Ya. Ngapain nyontek? Ya. Jangan-jangan kamu berbeda dengan orang lain kan? Tipe kelak kamu beda. Nah, ini penting banget. Ya, kalau Anda nyontek jawabannya teman ke Anda, ya percuma juga. Gitu. Nah, untuk tes kepribadian tidak ada jawaban yang benar salah. Jawablah sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Kebanyakan junya satu ya tadi ya. Ya, jadi ini kadang kan kita bingung. Jadi gimana Pak tes kepribadiannya gimana? Ya, jawab sejujurnya saja. Ya, tampilkan diri Anda. Ya, tapi nanti Anda bisa lakukan psikotes untuk ngecek sebetulnya saya ini orangnya gimana sih? Apa yang perlu saya tingkatkan? Itu perlu juga Anda cross check. Seperti Anda cek kesehatan, setelah Anda tahu, oh saya dapat bintang nih di gula darah saya nih. Ya, kalau gitu Anda harus puasa makan yang teratur, makan yang mengurangi asupan gula, ya kan? Seperti itu kan? Oh, kalau ini ternyata kolesterol Anda tinggi, ya Anda harus makan makanan yang tidak banyak kolesterolnya. Seperti itu kan? Sama, di psikologi juga sama. Kalau misalnya saya dari hasil psikotes itu inisiatif saya kurang, gimana? Ya Anda harus berinisiatif. Ya. Kalau ternyata kepemimpinan saya rendah, nah kenapa? Nah mungkin Anda tidak melihat diri Anda sebagai pemimpin. Ya. Dan seterusnya. Bagaimana memutuskan, mungkin Anda masih ragu-ragu, supaya berubah gimana? Ya Anda harus belajar memutuskan, ya menghadapi dilema, gitu. Dan seterusnya. Ini perlu. Nah berikutnya mempersiapkan wawancara itu harus penampilannya rapi, ya. Jangan sampai kita berpakaiannya asal gitu ya, pakai sandal dan sebagainya, itu sangat disayangkan. Sebisa mungkin Anda pakai sesuatu yang berkerah gitu ya, silakan. Ya, makeup wajah yang secukupnya, jangan makeup tebal-tebal banget ya, sampai main cosplay apalagi ya, wah, repot itu ya. Nanti dagelan itu nanti ya. Ya, sewajarnya ya, sehingga tidak menyolok sekali. Ya, pakaiannya sopan, jangan sampai yang sangat menggoda lawan bicara gitu kan, supaya Anda merasa wah, supaya menunjukkan bahwa Anda itu luar biasa ya. Tidak perlu, yang sopan saja. Rambut dirapikan dan ditata. Jangan sampai rambutmu acak-acakan, habis pakai helm gitu kan. Nanti Anda datang ke tempat calon kerja itu, kalau itu tidak pakai Zoom, Anda tanya dulu, mohon maaf, kamar mandinya di mana? Nah, gitu. Gimana? Sisiran dulu, cek dulu, gitu kan ya. Saya pernah ngelamar itu ya, waktu itu saya kuliah kan di UI ya, kan di kampus Depok gitu. Dari situ saya ngelamar ke satu bank itu waktu itu, di daerah Cikini ya. Habis itu saya naik kereta teman-teman. Kereta zaman dahulu kan luar biasa itu. KRL itu gerak aja susah. Ya, saya udah pakai lengan panjang, ya saya udah pakai dasi, wah udah pakai keren banget deh pokoknya deh. Ya. Itu sampai pasar Minggu, itu badan saya sudah baunya nggak karu-karuan itu. Ya. Udah bajunya udah pating apa? Jelek itu bahasa Jawanya ya, bahasa Jermannya ya. Nah itu repot itu. Ya, akhirnya saya keluar dari pasar Minggu, saya nyari bus itu waktu itu. Ya, sampai sana basah kuyup itu, sampai di banknya tadi. Ya, jadi ini perlu juga persiapan. Anda persiapkan supaya, wah ini kalau saya menggunakan
angkutan umum, saya siapkan bajunya, mungkin saya pakai baju biasa dulu di angkutan umum, nanti saya di sana ganti dan seterusnya. Gunakan cara-cara waktu itu, gitu ya, supaya rapi. Percaya diri ini penting banget teman-teman, supaya Anda ini tidak tampak seperti orang yang kayak loyo ya, tidak ada harapan gitu. Ini COVID begini begitu, rasanya nggak ada harapan ya. Jangan, ya Anda tampilkan percaya diri Anda, ya, sehingga orang itu wawancara itu seneng gitu lihat Anda itu, energi Anda itu menyebar ke mereka. Bayangkan teman-teman, kalau yang wawancara itu kan mereka juga manusia biasa, ya, pasti dia juga lelah juga kan, nanyanya itu saja. Ya, ini makanya Anda harus tampil yang menarik, baunya bisa wangi, tapi jangan terlalu wangi. Ya pakai minyak nyong-nyong gitu ya, jangan. Pakai parfumnya wow gitu kan. Gitu. Ya pokoknya yang wajar. Pokoknya jangan bau apek. Hati-hati juga bau rokok teman-teman yang ngerokok ya. Ada juga pewawancara itu yang nggak suka ngerokok ya kan. Sama-sama perokok santai gitu. Tapi Anda kan nggak bisa nebak mereka suka rokok atau tidak. Ya. Jadi silahkan Anda persiapkan diri Anda sematang mungkin. Nah, Anda kalau bisa itu datangi 1 jam sebelumnya. Ya, jangan mepet-mepet gitu. Sehingga Anda bisa ngobrol dulu dengan orang lain dan sebagainya. Supaya Anda tidak terlalu buru-buru. Saya pernah itu juga waktu itu melamar mepet gitu ya. Waduh, itu rasanya deg-degan ya. Deg-degan sekali dan akhirnya juga berat juga itu. Tergesa-gesa gitu ya. Nah, kenali dan riset perusahaannya. Ini juga kemarin tadi juga saya jelaskan. Kenali riset di waktu Anda membuat CV. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti waktu kamu saat wawancara, riset Anda itu bisa Anda gunakan. Gunakan untuk apa? Ini nanti saya jelaskan. Yang pertama adalah keep your eye contact on ya. Jadi Anda itu jangan sampai di wawancara itu Anda ngeliat atas gitu. Seakan-akan Anda mau ngambil barangnya mereka gitu ya. Ini bahaya nih. Ini mata maling bukan ya, gitu ya. Jangan ya. Tapi Anda harus jangan malu. Kadang kita kan malu tuh ngeliat matanya pewawancara kita. Oh, dia mbaknya cantik banget sih, gitu. Bapaknya kok ganteng banget sih, atau mbaknya kok jelek banget sih. Nah, jangan ya. Anda harus sejelek apapun, secantik apapun, Anda harus tatap matanya. Ya, habis itu bilang gini, tidur. Ya enggak lah ya. Ya Anda santai aja, Anda lihat matanya saja. Ya, jangan lihat dompetnya. Ya. Oke, pede dan bicara lancar ya. Kalau misalnya saya nggak pede itu di wawancara gimana Pak? Itu karena Anda takut bahwa diri yang Anda omongkan salah. Anda takut bahwa nanti saya nggak keterima, gitu-gitu kan? Takut kalau nanti Anda dinilai jelek. Nah, itulah yang bukan nggak pede. Di sini Anda waktu wawancara, supaya pede, Anda harus yakin Anda punya kelebihan. Dan di sinilah Anda mau diskusikan nih, gue punya kelebihan nih, ya gue mau discuss nih, gue mau share nih sama perusahaan nih. Kira-kira pede kelebihan saya ini bisa kontribusi nggak nih di perusahaan ini? Gitu, ya bicaranya lancar, jangan bicaranya pelan banget. Saya sebetulnya orangnya sehat sih Pak. Ngomong gitu sehat gimana? Kayak orang nggak sehat gitu. Ya. Jadi Anda harus kita semangat ya. Suaranya jangan terlalu pelan, ya. Cepatnya pas, jangan cepat banget juga tapi pas. Duduknya tegak ya. Duduknya jangan begitu gitu ya. Ini Anda nggak bisa lihat di Zoom ya. Kalau Anda bisa lihat di aslinya saya praktekkan ya. Tapi Anda intinya duduknya tegak. Kenapa? Supaya Anda tahan lama. Kalau Anda begini, ya, Anda istilahnya tulang punggung Anda turun gitu. Nah, ini energi Anda juga turun, ya. Anda kelihatan seperti orang tidak percaya diri, ya. Kayak nggak ada masa depan suram, madesu. Nah, gunakan bahasa nonverbal, tangan kamu bisa begini, bisa gini, bisa gitu. Ya, bisa gini, ya ini saya nggak kelihatan ya, bisa gini dan sebagainya ya. Jadi Anda waktu ngomong itu bisa lakukan seperti ini, ya. Jadi jangan diem aja gitu, tangannya diem aja gitu, supaya Anda tidak tampak membosankan. Ya. Jawab dengan rileks dan to the point saja. Ya. Jangan muter-muter. Kenalilah dirimu. Maksudnya gimana sih? Kadang-kadang kan ini pertanyaan yang umum dalam pertanyaan. Coba sebutkan dong apa kelebihan Anda. Jawabannya begini, ada saya cuma kaget itu. Ini sarjana loh bilang ini. Pak, mohon maaf Pak.
Saya itu kelebihan saya tidak yang menilai kan orang lain, Pak. Bapak aja yang menilai, Pak. Saya tidak berhak menilai. Gimana sih jawaban gitu? Ya, ini kan lucu. Ya, jadi Anda harus tahu banget kelebihan kamu apa. Jangan begini, kelebihan saya adalah saya suka matematika, itu kurang pas lah ya. Ya, kelebihan saya suka sepak bola, itu sebetulnya bukan kelebihan, itu hobi Anda. Kelebihan yang dimaksud itu adalah karakter Anda, kepribadian Anda, apa yang bisa Anda tunjukkan. Oh, saya ini pekerja keras, Pak. Dan saya ini orangnya sulit menyerah. Keren banget kan? Jadi ceritakan lebih detail kelebihan Anda ini. Jangan cuma saya kerja keras, saya komitmen, dan saya bisa dipercaya. Tiga ini. Buktinya apa? Ya nggak? Anda bisa ceritakan. Kalau bisa Anda ceritakan. Seberapa kerja keraskah Anda? Ya. Contohnya apa? Gitu. Apa yang mendukung bahwa Anda itu kerja keras? Anda komitmen. Apa sih yang mendukung itu? Contohnya apa? Dan sebagainya. Ini akan menarik buat kami para pewawancara untuk menilai apakah yang Anda ceritakan itu hanya cerita bohong atau benar-benar ada isinya. Ya, itu penting. Nih, Anda waktu wawancara itu percaya nggak sih bahwa Anda tuh sebenarnya menjual diri Anda kepada perusahaan? Ya, jadi Anda harus bisa mengekspresikan. Ya, jangan sampai Anda itu terus diam-diam saja, Anda nggak percaya diri ya. Kamu kalah nanti dengan yang lain. Ya, Anda harus bersemangat, untuk antusias dan gabung seperti apa. Anda katakan begini, saya tuh sangat senang dengan perusahaan ini. Saya sudah riset cukup banyak. Saya risetnya 1 minggu. Oh, keren tuh. Untuk ngecek perusahaan ini dan saya yakin perusahaan ini bisa berkembang. Saya sangat antusias bergabung dengan perusahaan ini. Karena A, B, C, D. Gitu. Jadi kamu ini benar-benar menginginkan. Gitu. Jangan bilang terserah Bapak deh, saya mau taruh di mana. Wah, ya repot itu. Ya. Nah, ini yang jarang dilakukan. Baliklah bertanya seputar perusahaan. Ayo, berapa banyak dari Anda yang tanya soal perusahaan? Jarang toh. Ya, Anda cenderung diem toh. Ya. Tahu nggak sih, pewawancara itu juga sebetulnya apa? Bosan, betul nggak? Wawancarain kamu terus, betul nggak? Tapi kalau Anda itu bisa bertanya balik, tapi pertanyaannya yang baik, jangan tanya yang yang kurang berkenan ya. Misalnya tanya, Pak, maaf Pak, gaji saya nanti berapa ya Pak ya? Oh, Anda langsung dicoret gitu ya. Itu nanti. Gaji ini, nego gaji itu nanti saja ya. Apalagi yang fresh graduate. Nah, kecuali nanti Anda sudah berpengalaman, nanti tahap berikutnya. Kalau mereka sudah cocok, baru kita ngomong. Belum kamu tanya gaji orang, apalagi fresh graduate, nah itu nanti akan repot. Wah, karena ini agak repot nih. Ya. Pertanyaan balik seputar perusahaan itu tanya apa sih? Anda bisa tanya misalnya gini, Pak, mohon izin Pak, apakah boleh bertanya? Gitu. Karena ada sesuatu yang menggelitik hati saya. Keren ini. Saya pengen tanya Pak, kira-kira Pak di sini care plan-nya yang ada di sini tuh gimana Pak? Karena saya sangat tertarik, saya ingin membaktikan diri saya dalam waktu yang jangka lama di perusahaan ini. Jadi saya ingin tahu Pak, kira-kira care plan-nya seperti apa? Keren. Artinya apa? Anda berpikir jangka panjang. Perusahaan-perusahaan saat ini membutuhkan orang yang mau berpikir jangka panjang, bukan orang yang jangka pendek saja. Tentu saja kita nggak bisa menghindari orang yang jangka pendek, tapi kita akan senang kalau Anda ini bisa berpikir jangka panjang. Betul? Nah, moga-moga mereka mau menjawab. Gitu. Nah, tunjukkan waktu Anda wawancara itu, tunjukkan bagaimana Anda bisa kontribusi dan bermanfaat buat posisi tersebut. Jangan sampai Anda tuh ngelamar di sana wawancara tidak tahu posisinya apa, itu masalah besar itu. Ya. Tunjukkan Anda kontribusinya di mana. Ya. Jangan cuma bilang, saya di sini untuk belajar, saya masih baru, itu repot itu. Ya. Tapi silakan Anda mau kontribusi. Ya. Kontribusinya di mana jelas, harus jelas. Semakin jelas semakin sip. Karena kami itu mencari poin ini. Ya, kami para pewawancara mencari poin ini. Kalau Anda bisa menunjukkan itu dan itu konkret, tidak abal-abal, itu begini jempolnya. Ya. Nih, apa sih keunikan dan bedanya dengan pelamar? Ini penting banget. Kamu bedanya apa? Ada pewawancara akan tanya, coba sebutkan satu alasan saja
kenapa saya harus merekrut kamu atau memperkerjakan kamu? Itu artinya kan tanya, sebenarnya kamu tuh bedanya apa sih? Gitu. Dibandingkan yang lain-lain. Gitu. Nah itu kan harus kamu bisa ketemu namanya unique selling proposition dari personal self kamu itu. Ya. Keunikan kamu apa? Kalau kamu nggak ketemu itu repot tuh. Kalau kamu cuma bilang, saya ini orangnya pekerja keras Pak, saya orangnya komitmen Pak, saya bisa dipercaya. Itu semua orang juga bisa ngomong. Betul? Ya. Tapi apa nih yang menarik? Nah, itu Anda harus bisa meyakinkan. Ya. Nah, setelah wawancara ini pasti jarang. Ucapkan terima kasih, ya. Pasti terima kasih Pak, saya sudah dipanggil di sini Pak. Senang sekali saya bisa diskusi dengan Bapak. Oh, no, diskusi, orang diwawancara, diskusi. Oh, keren nggak sih? Kalau perlu kamu buat surat balasan loh, keren tuh. Ya, mau surat balasan gitu. Biasanya tanyakan hasilnya ya, tapi jangan tanya setiap hari ya, itu nyebelin juga ya. Gitu. Tanyakan hasilnya supaya memastikan apa? Kamu diterima atau ditolak. Ya, tapi banyak juga perusahaan juga yang tidak diterima, tidak dikasih kabar. Karena apa? Terlalu banyak yang lamar. Betul nggak? Tapi tanyakan aja nggak apa-apa. Ya. Pak, maaf Pak, nanti kalau ini terima tidak diterima, apakah kami mendapatkan kabar? Ataukah yang diterima saja yang dikabari? Gitu, gitu aja. Nggak apa-apa, ya silahkan tanya gitu. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Di kolom chat. Di kolom chat ada. Oke. Dari Udah banyak. Edi Suprianto yang Saya bisa coba sebentar dibacakan itu. Oke, saya bacakan ya, Mas Gusmi. Bagaimana sih cara kita untuk lebih meyakinkan HRD untuk lebih tertarik kepada kita untuk dapat diterima? Sedangkan spesifikasi kita hanya sebagian yang cocok dengan kriteria yang sedang dicari oleh perusahaan tersebut. Namanya meyakinkan, gitu ya? Ya. Namanya cocok-cocokin gitulah ya, istilahnya gitu kan? Ya. Padahal saya ini nggak terlalu cocok Pak. Gimana nih Pak? Gitu kan ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Ya, gimana nih Pak? Ya. Nah ini memang ya tidak mudah pertanyaan ini, bagus. Karena Anda saingan kepada orang yang mungkin lebih cocok. Nah ini memang pertama Anda harus jujur dulu pada diri Anda. Ya, lebih jujur dulu. Jujur bahwa Pak, saya tahu Pak, bahwa saya ini bukan lulusan seorang lulusan accounting Pak. Ya. Tapi Pak, saya ini punya kelebihan, yaitu saya ini suka mencatat Pak. Oh gitu loh ya, seru kan? Sebetulnya kan sama-sama aja. Kalau memang itu kelebihan Anda loh ya. Ya. Tapi Anda bukan seorang, Anda melamar di keuangan misalnya gitu kan. Tapi Anda punya background bukan di keuangan misalnya gitu. Ya. Anda punya background misalnya di apa tuh, teknik misalnya atau apa misalnya. Dan saya suka mencatat, saya suka perhitungan, saya suka senang sekali Excel, saya senang ngutak-ngutik angka dan sebagainya. Dan itu ada dalam diri saya, Pak. Mungkin saya secara pendidikan mungkin tidak pas atau tidak cocok di sini. Jadi itu jujur dulu, ya. Jujur akuin, karena Anda kan bisa tahu bahwa perusahaan itu juga akan ngomong bahwa memangnya kamu bisa ngerjain ini, gitu kan? Percaya nggak sih teman-teman? Saya ini pernah merekrut anak SMK, ya, SMK untuk membangun sistem data sistem POS, point of sales dari perusahaan kami. Saya rekrut dia, saya tandingkan dengan teman-teman yang dari S1, ya. Memang sih sebetulnya dia ini sangat-sangat baru. Padahal yang saya butuhkan itu web base. Dia bisanya baru desktop, bayangin coba, jauh banget. Saya tanya, kamu bisa programming ini PHP untuk web? Belum pernah Pak. Kocur nggak sih? Repot nggak sih? Kamu ya kalau misalnya kualifikasinya itu kan kita bilang, wah nggak usah lah, singkirkan aja gitu. Tapi saya mau gali lagi, ya. Gali lagi, dia sebenarnya gimana? Ternyata dia punya prestasi yang luar biasa. Di saat SMK itu dia juara di satu kabupaten dalam programming.
Tapi programmingnya bukan PHP, programmingnya masih desktop. Nah, aku bilang, waduh, masih desktop. Padahal kita butuhnya yang ini. Nah, oke lah. Karena saya ini psikolog, saya juga pengen mengembangkan orang. Saya bilang, oke, saya coba kamu masuk ya. Saya kasih tes. Di tes gitu, dia membuat programnya sangat cepat, tapi memang tidak online, masih desktop. Saya pikir ini potensi luar biasa. Nah, inilah yang Anda harus lakukan. Ya, menunjukkan bahwa Anda itu punya kelebihan yang memang Anda tidak belum punya kualifikasi seperti itu sih, tapi saya punya bibit nih, Pak. Bibit saya ini sangat menarik, Pak. Gitu. Saya butuh ladang, butuh tanah, dan butuh tempat yang luar biasa untuk saya bertumbuh, Pak. Keren. Saya terima itu. Dan akhirnya jadi gila. Ya, jadi padahal itu kompleks loh, saudara-saudara. Kompleks sekali yang dibuat itu. Nah, pada saat waktu itu saya serahkan konsultan, saya bayar ratusan juta, itu pun tidak jadi. Aneh. Nah, ini menarik sekali. Moga-moga kejawab ya. Pertanyaan berikutnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Irsan Maulana. Pak, mau bertanya, apa sih yang membuat perusahaan susah untuk menerima fresh graduated dan apa sih yang harus saya lakukan? Terima kasih. Menarik nih, Irsan. Terima kasih, Irsan, ya pertanyaannya ya. Memang sih ada perusahaan tertentu memang dia lebih senang yang experience ya dibandingkan yang fresh. Tapi ada juga loh perusahaan yang masih appreciate orang-orang yang fresh. Yang pertama, kamu cari perusahaan-perusahaan yang mau appreciate fresh graduate. Ya, di situ kan ada tuh kadang-kadang tuh fresh graduate juga silahkan dipersilahkan. Tapi ada juga yang minim pengalaman 2 tahun gitu kan. Nekat saja ngelamar nggak apa-apa. Ya, tapi kamu jangan ngelamar yang minim pengalaman 10 tahun ya, itu mungkin agak repot. Ya, tapi kalau misalnya pengalaman 2 tahun itu nekatin aja, masukin aja. Nah, jadi pertama adalah Irsan cari perusahaan-perusahaan yang masih appreciate itu. Yang kedua, kalau misalnya perusahaan itu kamu nggak tahu perusahaan ini appreciate tidak, dia fresh graduate atau tidak, kamu harus bagaimana? Kamu harus bisa meyakinkan bahwa walaupun saya fresh graduate, ya, tapi saya punya kompetensi yang perlu diasah, punya potensi. Kompetensi mungkin belum ya. Potensi. Potensi itu ya sesuatu yang terpendam. Dan kamu bisa menjelaskan ya bahwa kamu orang yang mau belajar. Ini gitu dulu. Kamu teachable nggak? Ada pengalaman nggak di dalam waktu kamu kuliah? Kamu orang yang suka belajar, suka berkembang. Nah, perusahaan sedang kayak gitu-gitu. Ya. Tapi kalau kesannya kamu nggak senang belajar, kamu biasa saja gitu, nggak suka mengupgrade dirimu gitu kan, wah itu repot. Coba itu Mbak Agatha aja tuh sampai sekarang sekolahnya S3 loh, bayangin coba. Tadinya kan dia mau belajar. Saya ini sudah S2, saya malah ngambil D3. Saya mau belajar lagi. Jadi ini yang menunjukkan bahwa kalau nanti kita ngelamar pun, loh saya punya pengalaman, saya belajar loh. Saya continuous learner. Sampai mati pun saya akan belajar. Beberapa buku yang kamu sikat setiap tahun misalnya gitu. Nah, ini penting banget sehingga kalau kamu bisa menunjukkan hal itu, pengalaman-pengalaman kamu itu, mungkin loh ya, fresh graduate kamu akan dipertimbangkan banget. Ya, makanya waktu kuliah itu memang sebaiknya Anda cukup aktif. Tapi jangan sampai nilai kamu juga jeblok ya. Jangan itu. Jadi dengan organisasi itu Anda bisa bercerita banyak sekali. Ya. Gitu, apa yang saya lakukan? Kalau ternyata saya terlanjur Pak, saya tidak aktif, saya tidak ini gimana Pak? Ya, Anda harus gali dulu, saya yakin kamu punya kelebihan. Dan kelebihan ini Anda harus explore, Anda harus poles, Anda harus tunjukkan, ini loh Pak, ini loh Pak, Mas, Mbak, Pak, ini yang akan saya mau dedikasikan untuk perusahaan Bapak. Kontribusi saya nanti akan ini Pak. Gitu, ya. Misalnya moga-moga terbantu. Lanjut. Oke, ini malah ada tips ya. Ini dari M Wahab S. Kasih tips aja coach wawancara yang biasa saya lakukan based on kompetensi. Bahwa kesuksesan itu bisa berulang dan kegagalan akan menjadi positif point bila kita bisa handling dengan baik. Persiapan cerita keberhasilan di area manapun dan cerita handling sebuah kegagalan. Seperti itu.
Persis banget nih Mas Wahab ini. Terima kasih Mas Wahab. Ini betul banget. Kami sendiri kalau juga kompetensi based interview ya, ini memang bahwa cerita kesuksesan itu harus didukung dengan cerita yang nyata. Makanya tadi bilang gitu kan. Teman-teman yang sudah punya pengalaman itu jauh lebih enak berceritanya karena Anda punya banyak case yang Anda akan jelaskan. Case-nya itu tidak hanya case soal yang sukses, tapi case yang gagal itu pun juga jadi poin yang bagus untuk nilai jual Anda. Itu ya Mas Wahab ya. Itu poinnya kan itu. Persis. Karena kita akan kejar tuh. Juga kita harus ditanya, kegagalan terbesar dalam hidupmu apa ya gitu. Sebetulnya setiap orang kan pernah gagal. Nggak mungkin orang nggak pernah gagal. Poin kami adalah ingin cari, kamu ini ngadepinnya gimana? Handlingnya gimana? Gitu. Seberapa gede sih masalahnya yang dibilang kamu gagal dan seterusnya. Itu yang menarik. Ya. Ini bagus sekali Mas Wahab. Terima kasih. Poinnya sangat menguatkan dari diskusi hari ini. Lanjut. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Gilang Utomo. Bagaimana cara meyakinkan HRD bahwa background pendidikan kita berbeda, tetapi saya bisa di situ karena soft skill saya bisa. Atau yang diterima kerja seperti mereka dari background pendidikan yang berbeda dari fresh graduate. Nah, ini menarik nih, Mas Gilang ya. Ini saya cerita soal IT lagi. IT kami waktu itu kan anak SMK, itu berhasil membuat, tapi kan baru POS. Akhirnya tim kami kan kami besarkan. Kami ingin membuat integrated system, mulai dari purchasing-nya, mulai dari marketing, mulai dari dan seterusnya ya. Finance, accounting kita mau integratekan. Akhirnya kami butuh tambahan orang. Nah, ini menarik. Yang lamar itu juga macam-macam. Ya tentu saja itu banyak kan lulusan teknik informatika. Tapi ada satu orang itu malah tidak lulus kuliah, tapi dia pertanian, ya belajar pertanian. Nah waktu itu kami tes kompetensinya, kita kasih soal, ya, yang buat soal itu malah teman buah saya yang SMK loh, percaya nggak sih? Buat soal untuk yang technical, yang soft skill, yang ya tapi ini hard skillnya ya, hard skillnya kita tes. Nah ternyata dia nomor 1 nilainya. Nah itu menarik juga bahwa dia memang background pendidikannya nggak cocok di situ, tapi dia menunjukkan kompetensi yang luar biasa di situ. Nilainya paling tinggi, paling cepat, hasilnya bagus. Yang lainnya itu ngerjain itu hampir 2 jam, dia setengah jam selesai. Gila nggak sih? Nah itu kan menarik sekali. Wah kok bisa ya? Gitu. Dan hasilnya benar. Nah itu. Ini apalagi Anda punya soft skill tadi yang saya sebutkan tadi yang diukur dalam psikotes tadi, betul Mas Gilang ya. Jadi perlu kita yakinkan bahwa saya ini punya loh, tidak hanya soft skill, tapi saya punya hard skill yang mungkin berbeda nih backgroundnya dengan pendidikan saya, tapi saya bisa contribute loh, saya buktikan. Itu menarik sekali kalau bisa ya. Gitu. Silakan itu. Yang penting Anda punya portofolio apa. Gitu. Kalau bisa begitu, keren. Orang sudah makin lintas apa ya? Lintas disiplin ya, lintas ilmu gitu. Gitu Mas Gilang, moga-moga terbantu. Oke, masih banyak pertanyaan ini ternyata, Mas Gusmi. Ini dari Rizky. Ya. Kak mau nanya, seberapa penting tes psikotes untuk posisi yang dilamar? Misalnya saya melamar di posisi staf administrasi. Apakah hasil psikotes ini berpengaruh dengan pekerjaan sehari-harinya? Terima kasih. Nah, sebetulnya gini, Mas Rizky, Mas atau Mbak ini ya, Rizky ya. Psikotes ini sebagai alat untuk screening. Ya, screening itu adalah filtering, ya, untuk memotret juga. Sebetulnya Anda ini gimana? Misalnya Anda staf administrasi, pasti di HRD sudah memetakan tuh profil psikologi dari seorang staf administrasi itu gimana? Inteligensinya butuh yang tinggi-tinggi nggak? Mungkin tidak, ya kan? Yang rata-rata pun masih oke, ya. Terus berikutnya figur kepribadiannya dan figur sikap kerjanya gimana? Misalnya administrasi apa? Kerjanya masih cepat, betul nggak? Kecepatan kerja itu harus cukup atau bahkan ada di atas rata-rata. Lalu berikutnya dia harus apa? Harus tekun, dia tidak gampang bosen, gitu kan? Kita kasih filter itu, ya. Yang ketiga ini pekerjaan monoton kan, jadi dia nggak kerjaan yang itu saja. Nah ini kita sebagai
tim di HRD atau psikolog atau konsultan itu sudah mempunyai peta-peta ini, filter-filter ini. Jadi apakah nanti Anda lolos tidak di situ, itu tergantung Anda mencapai nilai minimumnya nggak, kayak gitu. Nah, pertanyaannya gini, kalau tidak memakai itu bagaimana gitu kan ya? Kalau memakai gimana? Sekarang saya balik, kalau nggak memakai gimana? Misalnya Anda masuk berdasarkan hanya interview, ya. Ternyata memang karena itu kenalan, saudara, ada yang jamin dan sebagainya. Ternyata poinnya adalah memang nggak cocok tadi karena administrasi tadi orangnya kan bukan tipe yang harus dinamis sekali, ya kan? Nah, ternyata mungkin Anda merasa tersiksa di situ, ya, karena mungkin nature dari pekerjaannya memang monoton, ngurusnya dokumen, surat, filing, gitu-gitu kan ya, gitu, menata file dan sebagainya. Nah ini perlu juga Anda mengenal diri Anda. Nah jadi seperti itu, pengaruhnya seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda cocok, pas dengan requirement dari perusahaannya, levelnya batas bawahnya itu Anda masuk, itu akan berpengaruh. Ya, demikian jawaban saya, Rizky. Semoga terbantu. Oke, terima kasih Gus Miming. Masih ada satu pertanyaan lagi. Nanti untuk mungkin belum yang terakhir ya. Nanti kita akan membuka kesempatan lagi untuk yang raise hand. Oke, pertanyaan dari Yodi F. Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gus Miming. Saya mau bertanya terkait melamar pekerjaan. Itu kan terdapat beberapa perusahaan yang menetapkan syarat IPK harus minimal 3. Tapi IPK saya tidak sampai 3 dan saya tetap mencoba melamar pada perusahaan tersebut. Walaupun IPK saya kurang dari 3. Bagaimana agar perusahaan mau mempertimbangkan lamaran saya? Terima kasih sebelumnya. Ya, yang pertama Anda harus lamar dulu ya. Ya, memang betul itu. Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang sangat percaya dengan IPK. Ya, mereka percaya bahwa kalau IPK Anda itu cukup tinggi, Anda dilihat punya pengalaman bahwa Anda tuh di kuliahnya cukup sungguh-sungguh. Ya, sebetulnya teman-teman, IPK saya juga nggak tinggi-tinggi amat loh ya. Ya, IPK saya ini terus terang aja saya 2,75. Itu S1 saya. S2 saya cukup bagus, bisa 3,4. Ya. Kalau D3 saya malah bagus tuh 3,4. Ya. Jadi saya dulu juga waktu itu di UI juga tidak mudah dapat IPK 3. Ya. Walaupun saya sudah merasa saya itu udah belajarnya, wah rasanya kok nggak habis-habis gitu ya. Ya. Nah, jadi waktu itu saya juga ngelamar ya di perusahaan tertentu, perusahaan di Amerika ya. Dia juga sebetulnya ngomongnya IPK-nya 3, gitu. Saya lamar aja, ya. Dan ternyata saya tidak masuk. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman pertama. Karena dia waktu itu apa? Waktu saya di interview sama usernya, itu pakai bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris saya bisa, tapi tidak terlalu lancar. Ya, jadi ada requirement yang saya tidak masuk, apalagi IPK saya di bawah itu ya. Nah, saya ganti perusahaan lagi nggak apa-apa, saya next gitu aja. Ya, dia bilang IPK 3 saya masukin aja gitu ya. Itu di perusahaan yang saya masuk itu ternyata saya diterima. Ya, bahkan itu malah wawancaranya malah lebih banyak ngobrol karena satu alumni, enaknya gitu. Kalau satu alumni ngobrol-ngobrol ya itu enak. Ya, banyak lebih percayanya. Jadi, bagaimana nih kamu supaya mempertimbangkan lamaran kamu? Tadi, kamu harus bisa mengekspos kelebihan kamu apa. Kamu punya soft skill atau hard skill apa yang kamu mau offering, mau tawarkan kepada perusahaan. Jadi dia tertarik. Wah, katanya kamu memang IPK-nya di bawah 3. Tapi kok kamu ini ya, punya pengalaman membuat konser tingkat nasional ya. Keren juga ya, gitu. Gitu. Tapi kalau memang kamu ngelamarnya di bidang misalnya public relation atau markom gitu-gitu ya, cocok. Tapi kalau kamu ngelamar di accounting mungkin nggak perlu relevan pengalaman kamu itu. Nah ini penting sekali kamu menggali apa sih sebetulnya pengalaman-pengalaman indah saya yang menguatkan saya untuk posisi itu. Anda highlight, ya, sekali lagi saya bilang highlight. Kamu bilang aja, memang betul saya IPK saya tidak memenuhi syarat untuk masuk perusahaan ini. Namun dengan pengalaman saya membuat seminar nasional yang dihadiri oleh 3.000 orang,
yang membutuhkan koordinasi cukup kompleks, dan saya sebagai ketua panitianya, nah gitu loh. Saya percaya saya bisa membangun karir di perusahaan ini dan mengontribusikan pengalaman-pengalaman saya. Gitu. Itu IP sudah langsung kalah itu dengan pengalaman itu. Masuk akal nggak? Ya. Jadi kalau kamu nggak bisa highlight itu, repot. Ya. Saat itu juga yang di perusahaan saya lamar yang berikutnya, karena saya juga nekat itu kan. Nekat aja nggak apa-apa. Tapi juga ada loh perusahaan yang saklek loh ya. Benar-benar saklek. Di bawah 3 pokoknya buang tong sampah gitu. Ada juga. Recycle bin gitu ada. Tapi ada juga loh perusahaan-perusahaan yang walaupun tulis gitu, tapi dia masih lihat-lihat. Kelihatannya orang ini masih bisa di-upgrade deh. Gitu, orangnya menarik deh. Itu ada. Ya, pasti engkau ketemu deh. Semoga terbantu ya. Thank you. Oke. Terima kasih Mas Gusminging. Coba kita lihat apakah tadi saya ada melihat ada yang raise hand, cuman kemudian saya lihat sudah tidak mengklik raise hand-nya. Mungkin yang mau bertanya melalui chat lagi, silahkan, ataupun dipersilahkan dengan raise hand. Silahkan, atau teman-teman. Ada chat lagi. Ya, ini ada chat lagi. Oh, ternyata tanggapan dari Yodi. Terima kasih, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Nanti saya coba ketika interview, saya coba jelaskan detail-detail pengalaman yang saya punya. Mantap. Iya. Ya. Yang penting jangan pengalamannya saja, tapi kamu harus bisa menjelaskan sebetulnya ini ada value apa, ada kompetensi apa, ada potensi apa. Ya, kamu harus mengolah itu lebih dalam lagi. Ya. Sehingga kamu bisa offering itu ke perusahaan. Gitu. Ya. Oke, apalagi yang tanya, wah seneng saya nih, yang tanya banyak nih, nggak nyangka aku. Iya, yang tanya banyak sekali. Silakan mau bertanya. Ini memang diperlukan sekali ya bagaimana wawancara kerja. Bahkan saya dulu sebelum saya diterima di perusahaan atau di pekerjaan saya yang sekarang pun beberapa kali menulis surat lamaran, beberapa kali mengalami wawancara kerja. Itu tuh bagaimana menghadapi orang. Bahkan satu company, satu perusahaan saya belajar ini bidang apa ya, di sini mana. Tapi ternyata memang harus, oh ternyata seperti ini ya. Jadi harus memang belajar, dan ini enak sekali sekarang ada webinarnya. Dulu saya harus meraba-raba dan mungkin membaca buku. Zaman dulu saya kan masih belum ada webinar atau YouTube ya. Jadi harus baca buku bagaimana bagaimana wawancara kerja, bagaimana menulis lamaran. Nah, betul. Ini pasti juga, saya yakin Mbak Agatha juga pernah punya pengalaman ditolak kan? Dari perusahaannya? Iya, pernah. Pernah Waktu itu cerita lucu sekali waktu di Jakarta, apalagi ya sudah wawancara psikotes, tes psikotes, tes ya banyak tesnya. Kemudian itu tesnya di Jogja, kemudian wawancaranya di Jakarta. Jadi saya adalah anak Solo yang cupu, kemudian saya harus ke Jakarta, ternyata harus sendirian karena orang tua saya kerja. Itu untung ada saudara-saudara, tapi juga banyak yang kerja juga. Akhirnya nanti saya tinggal ya, diantarkan ke lokasi. Nanti saya tinggal ya, tapi kamu nggak boleh zaman saya di Jakarta taksi masih ngeri. Jadi jangan naik taksi ya, kalau bisa naik angkot aja. Belum ada Grab sama Gojek apa gitu. Katanya zamannya sama dengan zaman saya itu. Itu ya pengalaman sekali, dan ternyata ya nggak diterima. Oh ya ampun, sedih gitu. Tapi sedih ya. Oh. Sama kok. Saya juga pernah pengalaman nggak diterima beberapa kali lagi. Ya. Udah yang wawancara itu kesannya keren. Iya. Kesannya pakai bahasa Inggris. Wah, apalagi orang Londo. Wah, geregeli gini. Iya, dan setidaknya udah bangga ya. Wah, yang lain udah tersingkir. Ini tinggal 4 orang tok ini. 4 orang aja. Iya, saya dulu tinggal 4 orang aja.
Dan akhirnya tersingkir. Singkir. Tapi itu kan perjuangan itu, ya enggak? Perjuangan. Nggak, kalau nggak gitu nggak ada cerita. Betul, Tapi betul. ternyata iya. Oke. Ya seperti itu. Nanti mungkin bisa memancing teman-teman yang lainnya. Ya kalau saya jangan pantang menyerah. Betul. Bener kata Gus Miling tadi di webinarnya beliau, dia bilang udah masukin lamaran pekerjaan aja, tapi jangan sampai lupa mengganti perusahaannya. Nah ya itu, perusahaannya itu jangan sampai lupa diganti, tapi ya kalau nggak keterima, oh kenapa ya nggak keterima, tapi ya jangan putus asa, seperti itu. Seperti Bu Ming tadi bilang, ya kalau saya cerita sama teman saya, kamu tuh ngelamar kerjaan, bikin surat lamaran itu kayak menjual diri, gitu ya kasarannya. Menjual diri, kamu tuh bisanya apa, perusahaan maunya apa. Ini loh, saya bisanya ini loh, saya bisa ini. Seperti itu sih kemarin, tapi cuman sempet beberapa yang paling nyesek tuh ya sudah datang ke Jakarta, sudah nunggu wawancara, tinggal 4 orang dari beberapa ribu orang yang daftar, nggak Wow, diterima. itu luar biasa itu. Saya malah Tapi belum itu, pernah tuh ngalami mengalahkan ribuan itu belum pernah itu. iya saya pernah itu, tapi ya harus nggak diterima tuh Makanya rasanya kalau nggak gitu, nyesek. ini nggak jadi calon dokter ya. Iya benar. Ya makanya itu pasti ada sesuatu gitu loh, saya percayanya tuh. Oh berarti bukan di situ gitu. Jadi buat Oh, teman-teman semuanya ya, ya kan kesembunyian di ya oh sip. bukan di Itu situ. teman-teman mungkin di sini juga banyak nih pasti yang sudah pengalaman. Mau bagian pengalamannya juga boleh. Tadi seperti Mas Wahab, tadi bagus pengalamannya. Silakan. Ada Ini lagi Mas, mungkin? ya mungkin dari Mas Gilang Utomo ini dia bilang sharing juga buat Mas Bayu Bayu, tadi ya mungkin ke toilet beliau. oh mau sharing beliau. Iya enggak, Mas Gilang meminta Mas Bayu sharing, mungkin Mas Bayu juga ada ada Pengalaman pertanyaan penderitaan. pengalaman ya. Kita ini butuh loh cerita-cerita penderitaan ini. Iya benar. Coba Mas Bayu, Mas penderitaan Bayu apa yang dialami monggo. itu yang berhasil dihadapi? Oke, mungkin 5 menit ya. Habis ini saya off dulu mau ngajar. Wah, ini Pak dosen juga dari ADMI. Ya, kalau pengalaman saya bekerja, karena saya lulus kuliah itu langsung bekerja di ADMI, tetapi memang dalam hal pengalaman saya di beberapa perusahaan, tapi prosesnya magang, proses bekerja. Ya, di Belanda waktu saya itu di beberapa perusahaan kita magang harus diinterview dulu. Jadi ada perusahaan di mana mementingkan skill, tetapi ternyata di balik skill itu ada soft skill yang dia lebih utamakan. Jadi penting skillnya, tetapi yang diutamakan itu adalah soft skillnya. Dan soft skill yang mereka harapkan dari kami waktu itu di wawancara itu adalah dari sisi kejujuran. Jadi apapun yang kami miliki, skill dan sebagainya, tanpa kejujuran mereka tidak menerimanya waktu itu. Jadi pengalaman di beberapa tempat kerja yang saya magang, itu seperti itu, bahwa kejujuran mengalahkan segalanya. Waktu itu dia menyampaikan hal itu karena pada saat beberapa karyawannya punya skill yang tinggi, tetapi tidak punya kejujuran, mereka mengalami diskoordinasi, sehingga perusahaan tidak efisien. Ambil contoh, saya tidak nyebut nama, perusahaan susu di Indonesia, waktu itu pernah terjadi, orang packingnya itu merusakkan kaleng. Jadi kaleng itu dibenturkan di sebuah pada konveyor, dia benturkan sehingga kaleng peyok, kalau kalengnya peyok, kaleng susu ini dibawa pulang oleh karyawan. Nah, terus ada salah satu seseorang yang punya ide mengumpulkan beberapa karyawannya untuk berperilaku jujur, dan akhirnya restartnya kaleng itu berkurang drastis, hampir 0. Perusahaan untungnya meningkat drastis, dan dari keuntungan itu akhirnya share kepada karyawan pun tinggi. Jadi saya mau sharing bahwa dalam wawancara, kejujuran itu diutamakan di beberapa perusahaan. Salah satunya perusahaan yang saya magang dulu di beberapa milik orang Eropa, waktu kami dicek skill,
skill kami, dianggap mampu, tetapi mereka melihat background pendidikan dan beberapa hal yang bisa menjadi jaminan bahwa kejujuran kita diuji, akhirnya kita dipromokan. Waktu itu saya dipromokan tidak boleh pulang ke Indonesia sebetulnya. Jadi tahun 2000 saya nggak boleh pulang, tetapi saya harus pulang karena saya berhutang budi sama tempat kerja saya. Jadi pengalaman saya bekerja di sini dimodali dengan utang budi di tempat kerja saya, dan saya utang budinya apa? Saya dulu nakal. Saya dulu waktu nakal. Nah, di tempat sekolah ini saya menemukan hal yang baik dalam hidup saya. Utang budi saya adalah saya ingin mengajak siswa-siswa yang belajar di tempat saya ini, yang mungkin mengalami masa-masa seperti saya ingin mereka menjadi bagian hidup saya untuk bisa berubah bersama dengan mereka. Jadi saya di sini itu berkarya karena utang budi, karena pengalaman hidup saya. Di sini salah satu yang merubah hidup saya. Jadi kalau kita punya passion yang menjadi motivasi kita, kerja dimanapun, gaji berapapun, itu mengalahkan segalanya. Gaji saya itu sekitar hampir 35 kali dari gaji saya diterima di sini. Tapi saya pilih di sini, karena itu yang saya sampaikan, ada passion di mana saya berutang budi pada alma mater saya. Saya yakin juga bahwa Anda semua, para semagar, ya, ini baru semagar atau alumni semaga, kita menjadi bagian dari yang pernah dirubahnya. Job fair ini bagian dari kita untuk bisa meneruskan semangat bersama, menjaring adik-adik, teman-teman alumni, sahabat-sahabat alumni, untuk bisa nanti berkarya di tempat kerja yang baik sesuai passion kita. Jadi kalau pengalaman saya mulai dari paling dasar, dari lubuk hati saya, apa keinginan saya, dan disitulah saya bisa menambahkan saya untuk bekerja. Terima kasih Mbak Agatha dan Mas Gus Miing. Saya mohon izin sekalian. Ya, terima kasih Mas Bayu. Ternyata ya, hidup itu, kembali lagi ya Gus Miing, hidup itu pilihan ya. Meleleh. Wow, ternyata memang beliau, Mas Bayu ini benar-benar dari gaji. Kalau kita benar-benar berpikir soal materi saja, itu saya pasti, kalau misalnya saya berpikir soal materi, pasti akan mengambil yang 35 kali dari gaji yang sekarang. Wow, tapi Mas Bayu, beliau, iya, beliau hebat. Oke, ini ada pertanyaan dulu. Sebentar, Mas Wahab mau sharing dulu, baru kemudian pertanyaan Rizky ya. Gitu gimana, Mas Gus Miing? Monggo, silakan Mas Wahab. Ya. Oke, Mas Wahab, silakan. Monggo. Oke, selamat siang teman-teman semua. Salam Kasma Agatha, salam Widya Karma Jaya. Mohon maaf ya, saya nggak pakai video karena saya lagi di dekat kandang kucing, ini lagi beresin kucing. Saya mau sharing pengalaman saja. Saya bekerja pertama waktu itu di Astra tahun 95. Waktu itu saya kuliah kebetulan jurusan mesin di Trisakti. Saya melamar ke Astra atau bekerja di Astra itu secara tidak sengaja. Saya cuma mau sharing pengalaman. Ceritanya begini, waktu kuliah di Trisakti, saya itu terlibat kasus. Saya mukulin orang sampai saya diskorsing. Memang parah. Waktu itu sampai kepalanya dijahit 8 atau 9 jahitan gitu. Sehingga saya harus diskorsing. Akhirnya saya berpikir, ngapain ya saya skorsing nganggur-nganggur. Terus ada waktu itu magang di Astra. Mau proses magang saja, interviewnya, itu tuh saya terlambat. Datangnya itu terlambat. Padahal waktu itu saya tinggal di Kelapa Gading, rumah saya di Sunter. Terlambatnya gara-gara sepele, karena saya telat bangun. Tapi saya bicara bahwa saya mohon maaf, saya terlambat. Berkata jujur apa adanya menurut saya. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Akhirnya dengan ketulusan kita, si interviewer waktu itu Astra Management Develop Institute, AMDI ya, waktu itu saya direkrutnya melalui situ. Akhirnya memberikan kesempatan saya. Hari ini memang tes buat magang, tapi besok tes buat karyawan.
ternyata saya diikutkan tes buat karyawan. Apa yang terjadi? Akhirnya katanya konon ini ya, dulu kalau tesnya paling bagus itu mendapatkan giliran interview yang pertama kali. Ternyata saya lah yang mendapatkan pertama kali giliran interview. Akhirnya saya lanjut, saya magang 3 bulan. 3 bulan saya magang, saya mendapatkan prestasi menjadi pemagang terbaik laki-laki waktu itu. Kemudian saya direkrut Astra dalam keadaan saya itu belum lulus S1. Ya karena kepotong oleh magang oleh skorsing itu. Artinya dalam keadaan negatif pun kita masih bisa loh memanfaatkan sesuatu, atau kalau kita berpikir selalu berpikir positif, itu akan menjadi hal yang sangat positif. Saya di skorsing itu kan karena perbuatan jelek saya, perbuatan jahat saya. Nonjokin orang yang tidak bersalah. Nah, itu pengalaman pertama. Nah, apa sih sebenarnya sebagai seorang interviewer yang dilihat? Saya nambahin apa yang dikatakan Gus Minging ya, Coach ya. Saya boleh nambahin sedikit ya. Jadi orang itu akan ngelihat ada jiwa leadership enggak, dia punya jiwa teamwork enggak, dia punya jiwa tulus enggak. Memang agak susah, ada kuantitatif, ada kualitatif. Pikirkanlah jiwa-jiwa positif ini, tunjukkan kepada yang diinterviewer Anda apa adanya tentang leadership, tentang kalau interviewer yang baik itu udah nggak lihat surat ramalan kerja Anda. Kalau sampai dia bertanya, dulu SMA-nya di mana, dulu kuliahnya di mana, itu rasa-rasanya kok menurut saya itu bisa dibaca. Saya akan lebih banyak memanfaatkan pertanyaan-pertanyaan itu yang tadi based on kompetensi tadi, karena misalkan kita bisa handling kegagalan. Pernah ada suatu cerita, prestasinya sebenarnya akademis nggak terlalu bagus, tapi dia cerita, saya pernah membuat 17-an di kampung saya dan berhasil. Saya dalami lagi, apa yang kamu lakukan sehingga kamu berhasil membuat 17-an di kampung? Begini Pak, saya melakukan ini. Saya berkoordinasi dengan ini. Kamu waktu itu sebagai apa? Saya sebagai ini Pak. Jadi cerita-cerita yang seperti itu tentang sebuah kesuksesan, itu mestinya akan berulang lagi kesuksesan itu di tempat kerja. Jadi teman-teman mungkin menambahkan apa yang dikatakan Gus Minging tadi, ceritakan hal-hal yang positif yang Anda miliki. Karena sebenarnya terkadang antara interview yang menginterview dan interview, kalau sampai dia salah mengambil sudut pandang, maka cilakalah, karena kita sebagai interviewer biasanya itu harus bisa menggali potensinya. Nah, akan lebih mudah bila orang yang diinterview itu mau terbuka dan sedikit cerita, jawaban jangan hanya close question ya, tidak, tapi coba ceritakan lebih terbuka lagi. Sehingga si interview ini lebih tahu untuk memahami Anda. Interviewer yang baik itu bisa menggali potensi sehingga Anda bisa mengeluarkan cerita juga dengan baik sehingga potensi itu tergali. Kalau sampai cuma dia tidak, padahal Anda punya potensi, kan sebenarnya malah cilaka proses itu. Kira-kira begitu Gus Minging, pengalaman saya kerja pertama kali dan selalu positif di pikiran kita itu akan sangat membantu. Pasti Tuhan akan menolong kok. Saya yakin kok soal itu. Meskipun saya bandel, tapi saya yakin kok Tuhan itu sayang sama kita semua. Oke teman-teman, salam sehat selalu ya. Terima kasih. Luar biasa ya. Tepuk tangan tuh. Wah. Inspirational story ini ya. Ya, ini mutiara-mutiaranya. Hebat. Saya ikut seneng tuh liatin Mas Wahab pengalamannya yang dulunya bandel, ternyata malah bisa masuk di Astra, bahkan ranking 1 ya. Ya. Tapi bukan berarti Anda harus mukulin orang dulu ya supaya masuk Astra ya. Ya. Menarik sekali. Oke. Terima kasih Mas Wahab atas share-nya yang bisa membuatkan teman-teman, oh ternyata seperti ini toh, asal kita mau berusaha. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Rizky ya. Terus ini masih menerima pertanyaan kan ini? Masih. Oke, Pak mau tanya lagi, nggak apa-apa. Ini, bagaimana caranya menghadapi kandidat yang memiliki referensi orang yang bekerja di perusahaan tersebut? Sedangkan saya lebih berkompeten
berkompetensi di bidang tersebut. Nah, ini yang sering banyak kejadian dan fakta di saat seleksi. Dan bagaimana saya meyakinkan HRD dan user bahwa saya lebih unggul dari kandidat tersebut. Jadi kandidat yang dibawa oleh atau yang memiliki referensi orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Silahkan Gus Mingi. Betul. Ini memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Saya sendiri pernah menseleksi orang yang menurut kami secara profesional lebih bisa mengisi posisi tersebut. Cuman dari sisi manajemen mengatakan pilih yang sana aja, ya, karena di sana ini adiknya ini gitu. Nah, ini memang tidak semua HRD akan memperjuangkan orang yang benar-benar kompeten, ya. Cuman kalau memang itu perusahaannya cukup profesional dan dia clean governance, ya, good governance, biasanya dia akan menolak hal-hal yang seperti itu. Cuman masalahnya mungkin tadi Rizky melamar di perusahaan yang mungkin masih corporate culture-nya masih kekeluargaan, masih seperti itu gitu ya. Belum pakai manajemen yang lebih profesional. Nah, mungkin saran saya pertama mencari perusahaan yang profesional. Karena Anda yakin banget kamu kompeten. Artinya tidak hanya di perusahaan itu saja, Rizky. Betul nggak? Kamu bisa ngelamar di perusahaan-perusahaan yang benar-benar supaya kompetensi yang kamu miliki itu benar-benar bisa kamu sumbangkan. Kamu bisa berkarya di situ. Ya. Ya kalau kamu bertanding sama orang yang ada yang bawa itu memang repot. Apalagi perusahaan itu punya value gandeng tadi. Nah, itu repot. Perusahaan aja itu enggak mudah, ya. Apalagi titipan dari direkturnya ini, wah, titipan dari bapak ini, pejabat ini, yaitu itu di luar kuasa kamu untuk bisa mengintervensi di situ. Kalau saya sih tetap kamu, kalau misalnya kamu ngelamar di perusahaan itu, tetap tunjukkan bahwa kamu punya kompetensi yang lebih dengan cerita seperti Mas Wahab tadi bilang. Ya. Kamu bisa cerita apa yang bisa menunjukkan bahwa kamu itu layak untuk diperjuangkan. Ya, walaupun sekali lagi itu tidak bisa langsung melelehkan si HRD-nya tadi. Karena HRD-nya tadi kan juga pasti harus konsultasi ke usernya, ada manajemen dan sebagainya. Ya. Tapi kalau sekali lagi kalau perusahaan itu benar-benar pakai good governance, itu saya yakin kamu mungkin dipertimbangkan. Tapi kalau tidak gimana? Cari perusahaan yang bisa benar-benar menghargai kompetensi kamu secara murni. Ya. Sejujurnya. Saya waktu ngelamar itu juga nggak kenal sama siapa sih. Tapi si pelamarnya juga nggak kenal saya. Gitu. Tapi bisa masuk. Karena saya memang sejujurnya saya ngomong ini itu. Saya bilang pengalaman saya begini begitu. Dan saya bisa melelehkan hati perusahaan si pewawancara. Dengan cara apa? Dengan saya bercerita pengalaman-pengalaman saya yang memang merupakan mutiara kehidupan saya. Gitu. Itu yang perlu kamu gali nih, ya. Kamu perlu gali apa yang perlu kamu offering, tawarkan ke perusahaan tersebut. Gitu, Rizky. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus Mingi atas jawaban-jawabannya. Oke, mungkin masih ada waktu 10 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing. Saya waktu dan tempat nanti saya persilahkan kepada teman-teman semuanya mau langsung raise hand, kemudian nanti akan saya unmute, silahkan juga, atau mau nulis di chat Zoom, silahkan, kami persilahkan. Atau ya kembali lagi tadi seperti Mas Wahab, Mas Bayu, yang berbagi pengalaman, bagaimana cara dari bawah, dari Mas Bayu tadi, dari balas budi, dengan Mas Wahab ini loh, saya ternyata dari gini, tapi yang penting menampilkan kompetensi dirinya sendiri. Mungkin itu yang teman-teman semua yang baru mau mencari pekerjaan terkadang down atau tidak pede, atau ya kayak saya dulu nggak diterima sempat down, tapi ya sudahlah gitu. Tapi ya memang sudah kalau saya sharing melamar pekerjaan itu ya antara lain kalau di Jakarta itu ya bagaimana saya bisa 1,5 jam di halte Transjakarta, nggak naik bisnya, hanya menunggu sepi. Nah, teman saya bilang, lah kamu nunggu sepi ya nanti tengah malam ya.
Itu cerita-cerita yang membuat kita tidak akan putus asa untuk mencari pekerjaan atau bagaimana cara kita memperbaiki diri dari hal-hal seperti itu. Mungkin ada yang lain atau siapa yang mau mungkin teman-teman panitia yang mau lagi men-sharingkannya bagaimana pengalaman pekerjaan, bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan. Kalau tidak salah dulu kalau misalnya saya membuat surat lamaran pekerjaan, bagaimana semenarik mungkin ya, Mas Gus. CV itu menarik. Nah, itu mungkin nanti ya dia. Jangan lupa itu besok jam berapa? Iya. Jam 10 jam berapa? Jam 16. Jam 4 sore sampai jam 17. Jadi bagi teman-teman jangan lupa kita masih ada kelanjutan webinar. Jadi informasi ada talk show webinar untuk besok Rabu tanggal 13 Januari 2021 pukul 16 sampai 17. Jadi ini adalah rangkaian acara bagaimana kalau hari ini tips and trick untuk lolos psikotes dan interview kerja. Kemudian besok untuk besok Rabu mungkin tips and trick untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi jangan, dan ini gratis, enak sekali. Mungkin saya tadi cerita saya harus mencari buku di Gramedia ataupun ada beberapa mencari buku di perpustakaan bagaimana tips and trick, internet belum semaju ini, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga nanti jam 13 sampai jam 15 nanti siang, jam 1 sampai jam 3 siang ada talk show perusahaan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau atau bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di job fair ini, apakah perusahaan itu di bidang apa? Nanti ada perusahaan Caritas Energi, Wowin, dan Rosalia Indah atau Rosin. Oke, mungkin karena ini sudah jam 11.54, saya tawarkan terlebih dahulu untuk teman-teman atau penanya masih adakah pertanyaan atau adakah yang mau sharing untuk sesi terakhir ini? Sudah. Kayaknya sudah ya Gus Minging. Ya. Mas Gus gimana? Oke, terima kasih Mas Gus atas waktu sharing dan ilmu dan pengalaman yang di-share-kan oleh kita semuanya. Bahkan saya ternyata seperti ini, dan terima kasih teman-teman semua, Mas Wahab, Mas Bayu atas pengalamannya pada saat mencari pekerjaan ataupun pada saat bekerja pertama kali. Itu sangat memotivasi kami semua atau memotivasi teman-teman semuanya untuk bagaimana tidak menyerah, dan untuk Gus Miming dan untuk Mas Gus bagaimana lolos psikotes dan tips and trick psikotes dan interview kerja. Sebagai akhirnya dari rangkaian acara ini, rangkaian job fair ini disponsorship dengan sponsorship yaitu Wowin, Sekolah Pelita Harapan, Caritas Energi, Metalik Bara Energi, dan English First atau IF. Untuk saat ini, saat akhir ini, saya mohon kepada teman-teman untuk melakukan sesi foto bersama, sehingga teman-teman semua saya persilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Saya minta kepada teman-teman semuanya untuk mengaktifkan kameranya, sehingga kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, saya tunggu masih. Dan oke. Oke, saya tunggu bersama sebentar lagi. Oke.
Oke, kita masih ada waktu kok, masih ada waktu beberapa menit lagi. Saya ingin menunggu biar kita tetap semangat untuk bagaimana untuk melamar pekerjaan ataupun untuk tips and trik dari lulus psikotes dan interview kerja. Oke, saya nanti tolong panitia, saya akan memberi aba-aba, sedangkan panitia akan mengambil gambar dari kita semua. Oke, tolong persiapkan panitia. Oke, foto. Oke, tinggal tunggu aja beberapa yang mungkin masih ingin gabung. Oke, silakan. Oke, pertama foto sesi pertama ya. Kita akan mengambil beberapa foto sesi. Oke, untuk foto sesi pertama kita akan resmi dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk mungkin foto sesi kedua gimana Gus Ming? Tangannya atau ini gini semua. Gini. Sangat. Oke, 1, 2, 3. Spread. Saya mutus apa? Semangat untuk menghadapi kehidupan dan Oke, sudah. Oke. Ya. Kemudian terima kasih Gus Ming atas waktu. Saya ucapkan kembali atas waktu dan pengalaman ilmu yang telah diberikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam acara webinar ini yang merupakan rangkaian dari acara Kasmagata Job Fair 2021. Sampai jumpa pada acara-acara webinar selanjutnya. Kemudian jangan lupa masih ada rangkaian acara dari Kasmagata Job Fair 2021. Saya memohon maaf bila ada kekurangan dan kami meminta masukan juga kepada Anda semuanya atas webinar ini. Selamat siang, terima kasih. Salam sehat. Selamat siang semuanya. Bye-bye semuanya. Semoga bermanfaat. See you again. Makasih Mbak Agatha ya. Makasih. Makasih Gus Ming, Mas Gus.